Yu adalah seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun yang menyedihkan. Ia adalah tipe pecundang yang selalu mencoba menghindari masalah dengan cara curang. Sikapnya menjengkelkan, seolah ia merasa lebih unggul dari semua orang. Ayahnya pernah kabur dari rumah. Namun, di balik masalah itu, Yu justru dianugerahi wajah tampan dan karisma yang berlebihan. Banyak gadis menganggapnya menarik, padahal pada kenyataannya ia hanyalah seorang penipu bodoh. Di dunia ini, ketika anak-anak memasuki masa remaja, sebagian dari mereka memperoleh kekuatan supernatural. Kekuatan tersebut hanya bertahan selama masa remaja dan akan menghilang saat mereka dewasa. Sejak kecil, Yu selalu menganggap dirinya keren dan berada di atas orang lain. Ketika akhirnya ia menjadi remaja, ia memperoleh kemampuan supernatural berupa penguasaan tubuh orang lain. Namun, kemampuan itu memiliki batasan. Yu hanya bisa merasuki tubuh orang lain selama 5 detik. Saat ia melakukannya, tubuh aslinya akan terjatuh dan terlihat seperti sedang tertidur. Setelah 5 detik, jiwanya akan dipaksa kembali ke tubuhnya sendiri. Seiring waktu, Yu belajar memanfaatkan kemampuan ini dengan berbagai cara termasuk menjawab salah satu pertanyaan terpenting dalam hidup seorang pria yaitu rasanya menjadi seorang perempuan. Selain itu, ia juga menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam pada orang-orang yang tidak ia sukai, dengan cara merasuki tubuh mereka dan memicu perkelahian. Namun, yang paling sering ia lakukan adalah menyontek. Yu memanfaatkan kemampuannya untuk mencuri jawaban dari orang lain di kelas. Berkat chat ini, ia selalu meraih nilai tertinggi di tingkat manapun ia berada. Dengan cara curang tersebut, Yu berhasil diterima di sebuah SMA swasta elit dan bahkan menaklukkan ujian masuk dengan nilai sempurna. Pada hari upacara pembukaan sekolah, ia naik ke atas panggung untuk memberikan pidato sebagai perwakilan siswa baru. Semua gadis di angkatannya menganggapnya tampan, cerdas, dan memesona. Ia sering diajak berkencan dan menikmati sensasi menolak mereka, merasa dirinya seperti seorang ceat sejati. Sekilas, Yu tampak tidak tertarik pada siapapun. Namun sebenarnya, perhatiannya tertuju pada gadis tercantik di sekolah yaitu Yumi. Suatu hari, Yu memutuskan untuk mengikuti Yumi dan sahabatnya, Mishima, dalam perjalanan pulang. Saat mereka berhenti di persimpangan jalan dan sedang mengobrol, Yu merasuki tubuh Mishima dan berlari sejauh mungkin menjauh dari Yumi selama 5 detik. Setelah itu, ia langsung merasuki tubuh seorang pengemudi truk yang melintas dan menyebabkan kecelakaan, dan mengarahkan kendaraan itu ke arah Yumi. Namun, tepat sebelum Yumi tertabrak, Yu kembali ke tubuhnya sendiri dan berpura-pura menjadi pahlawan dengan mendorong Yumi menjauh, menyelamatkan nyawanya. Tak lama, Mishima kembali dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Yu juga sempat memeriksa pengemudi truk tersebut, memastikan tidak ada korban yang dirugikan dalam insiden itu. Yumi berterima kasih kepada Yu karena telah menyelamatkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Mishima berniat pergi ke sebuah pancake terkenal, lalu mengajak Yu ikut bersama mereka. Yu menggunakan taktik psikologis terbalik, berpura-pura sopan dan pemalu. Sikap itu membuat Mishima memutuskan pulang lebih dulu, berharap sahabatnya bisa menghabiskan waktu berdua dengan Yu. Sore itu, Yu dan Yumi menikmati pancake bersama. Di tengah percakapan, Yumi bertanya apakah Yu ingin pergi bersamanya lagi sepulang sekolah di lain waktu. Yu menerima ajakan itu dengan senyum narsistiknya. Keesokan hari di sekolah, Yu menerima pesan dari Yumi yang mengatakan bahwa ia akan menunggunya di luar. Namun, tepat saat itu, Yu dipanggil ke ruang OSIS oleh ketuanya. Di sana, ketua OSIS memperkenalkan dirinya sebagai Yoshiyuki dan menjelaskan bahwa pihak atas mencurigai Yu telah berbuat curang dalam ujian masuk. Oleh karena itu, Yu diminta untuk mengikuti ujian tersebut sekali lagi. Yoshiyuki menegaskan bahwa jika Yu menolak mengikuti ujian, atau jika nilainya berada di bawah 90%, ia akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, Yu mengumpat dan menyebut semuanya omong kosong. Namun, karena tidak punya pilihan lain, ia akhirnya setuju dengan niat untuk kembali menyontek. Saat ujian dimulai, Yu yang memang tidak tahu satupun jawaban dan memutuskan untuk menggunakan kemampuannya. Ia merasuki tubuh Yoshiyuki, berharap bisa melihat lembar jawaban. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa yang dipegang Yoshiyuki bukanlah kunci jawaban, melainkan sebuah majalah dewasa. Dalam amarahnya, Yu malah merobek majalah itu. Ketika Yu kembali ke tubuhnya sendiri, Yoshiyuki kebingungan dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Menurut penglihatannya, Yu tiba-tiba merobek lembar jawaban ujian tanpa alasan. Tiba-tiba, seorang gadis berambut pirang pucat muncul dari belakang dan hampir membuat Yu kaget.
Ia membawa kamera video dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua OSIS dari sekolah lain bernama Star Ocean Academy. Gadis itu mengatakan bahwa akhirnya ia berhasil menangkap Yu berbohong. Ia menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan tubuh Yu tertidur di meja selama ujian berlangsung. Dalam rekaman tersebut, Yu mengklaim melihat Yoshiyuki merobek lembar jawaban, padahal kenyataannya kepalanya tertunduk dan ia sama sekali tidak bergerak. Gadis itu juga mengungkapkan bahwa ia memiliki banyak rekaman lain yang menunjukkan kejadian serupa pada ujian sebelumnya. Yu mencoba melawan dengan dalih bahwa dirinya memiliki penyakit aneh yang membuatnya tiba-tiba tertidur dan tidak dapat mengendalikan kondisi tersebut. Namun, gadis pirang itu langsung menunjukkan hasil laporan medis Yu saat ujian masuk. Di dalamnya tidak ada satupun catatan mengenai penyakit seperti yang ia klaim. Yu mulai panik. Tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan ruangan itu. Di lorong, ia berpapasan dengan seorang pria berkacamata yang tampaknya bersama gadis tersebut. Yu terus berlari keluar dari sekolah dan masuk ke jalanan, hingga akhirnya berbelok di sebuah tikungan. Tiba-tiba, sesuatu menghantam toko di belakangnya dengan keras. Yu menoleh dengan wajah pucat, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia kembali berlari, namun kali ini sebuah benda menghantam tumpukan sampah di sampingnya. Kepanikannya semakin memuncak. Akhirnya, Yu sampai di tepi sungai. Ia berhenti sejenak untuk menarik napas, tetapi ketika berbalik, ia melihat sosok bermata empat itu berdiri di seberang jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Pria itu mengambil posisi berlari, lalu dalam sekejap melesat ke udara, menangkap Yu, dan melompati sungai seperti batu yang memantul di permukaan air. Keduanya menghantam tanah di sisi lain sungai dengan keras. Dengan napas terengah-engah, Yu bertanya apa yang baru saja dilakukan pria itu. Pria berkacamata tersebut memperkenalkan kemampuannya, sebuah kekuatan supernatural bernama Charge. Kekuatan itu memungkinkannya melesat sangat cepat ke satu arah, meskipun ia mengaku masih belum bisa mengendalikannya dengan baik. Yu mencibir, menyebut kemampuan itu sebagai teknik cacat, lalu bertanya mengapa ia dikejar. Saat itulah Nao muncul dan menjelaskan bahwa mereka ingin Yu pindah ke akademi mereka selama ia masih seorang remaja. Nao mengatakan bahwa ada banyak orang di dunia ini yang memiliki kemampuan supernatural seperti Yu. Namun, kekuatan itu dianggap sebagai sebuah penyakit yang akan menghilang seiring bertambahnya usia. Di Star Ocean Academy, mereka mengawasi orang seperti Yu agar tidak menyalahgunakan kekuatan mereka dan menimbulkan kekacauan di dunia. Oleh karena itu, sampai kekuatannya lenyap, Yu diwajibkan tinggal di akademi tersebut. Nao juga menambahkan bahwa ia sudah mendapatkan persetujuan dari wali Yu. Dengan nada mengejek, Nao bertanya mengapa Yu masih merasa perlu menyontek menggunakan kekuatannya, padahal ia sudah cukup tampan. Ejekan itu membuat Yu marah. Ia mencoba memukul Nao, tetapi tiba-tiba Nao menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap, Yu dihajar habis-habisan. Yu bertanya apakah kemampuan Nao adalah menghilang. Jiro pria berkacamata itu menjelaskan bahwa kemampuan Nao membuatnya tidak terlihat oleh satu orang pilihan, sementara bagi orang lain ia tetap terlihat normal. Sebelum pergi, Nao mengatakan bahwa Yu akan bergabung dengan OSIS Akademi tersebut. Menurutnya, kemampuan Yu bisa berguna untuk menangkap orang yang memiliki kekuatan supernatural. Malam itu, Yu pulang ke rumah dan disambut oleh adik perempuannya, Ayumi. Dengan wajah cerah, Ayumi mengatakan bahwa ia membawa kabar baik. Paman mereka memberitahu bahwa mereka berdua mendapatkan beasiswa dari Star Ocean Academy dan akan segera pindah ke sana. Untuk merayakannya, Ayumi memasak nasi omelet untuk mereka berdua, lengkap dengan saus pizza dan saus tomat. Sambil makan, Ayumi berkata bahwa ia merindukan masakan ibu mereka. Yu menunduk dengan ekspresi muram dan memintanya berhenti membicarakan soal itu. Ia mengaku masih marah pada ibu mereka karena meninggalkan mereka setelah bercerai dan memilih pergi bersama paman mereka. Ayumi berkata bahwa ia tetap berharap suatu hari mereka bisa rukun kembali. Lalu, saat membicarakan keluarga, Ayumi mengungkapkan perasaan aneh yang belakangan ia rasakan, seolah mereka memiliki anggota keluarga lain. Yu langsung menepisnya dan berkata bahwa keluarga mereka hanya berdua yaitu dirinya dan Ayumi. Ia menyuruh Ayumi berhenti mencampur adukan mimpi dengan kenyataan. Malam itu, Ayumi menghabiskan waktunya dengan mengamati bintang menggunakan teleskop. Yu menyarankannya untuk menonton acara larut malam saja, sambil berkata bahwa itu adalah cara yang sudah terbukti untuk mencari teman. Keesokan paginya, mereka pindah ke kamar baru di dalam akademi. Ayumi terlihat sangat senang dan bersemangat karena kamar mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sore harinya, Yu bertemu dengan Yumi dan menceritakan tentang kepindahannya.
Ia mencoba membuat Yumi mengerti bahwa ia masih ingin tetap bertemu dengannya, tanpa mengatakan secara langsung. Yumi mendengarkan dengan tenang, lalu mengatakan bahwa ia memahami situasinya. Dengan sikap sopan, Yumi memutuskan hubungan mereka. Keputusan itu membuat Yu terpukul. Malamnya, Nao dan Jiro datang ke kamar baru mereka untuk membantu beres-beres. Mereka menggoda Yu tanpa henti, lalu memperkenalkan diri pada Ayumi. Setelah itu, mereka mulai membantu membongkar dan menata barang-barang mereka. Nao kemudian menunjukkan beberapa trik menggunakan kekuatannya kepada Ayumi. Tanpa disadari, Ayumi langsung akrab dengannya, dan mereka dengan cepat menjadi teman baik. Setelah semuanya pergi, Yu dan Ayumi makan malam bersama. Malam itu, Yu bermimpi tentang masa lalu. Dalam mimpinya, ia merasa dulu ia memiliki seorang saudara lain selain Ayumi. Ketika terbangun, ia bertanya apakah perasaan itu hanya muncul karena pengaruh ucapan Ayumi. Keesokan harinya, Yu bersiap untuk hari pertamanya di sekolah baru. Sebelum berangkat, Ayumi menyiapkan bekal makan siang untuknya yaitu nasi omelet dengan saus pizza. Dulu, makanan itu adalah favorit Yu, tetapi entah sejak kapan ia mulai tidak menyukainya lagi. Di sekolah, Yu disambut oleh Nao dan Jiro. Ia pun bertanya apakah semua siswa di akademi itu memiliki kekuatan supernatural. Jiro menjawab bahwa sebagian besar siswa diperkirakan akan segera mengembangkan kemampuan mereka, atau sudah mulai menunjukkan tandanya. Nao menambahkan bahwa dahulu, jika seseorang dengan kekuatan supernatural ditemukan, mereka akan ditangkap dan dikirim ke laboratorium untuk dijadikan bahan eksperimen yang mengerikan. Namun, kemudian ada seseorang yang membangun sistem ini untuk melindungi anak-anak tersebut. Yu mencoba meremehkan cerita itu dengan berkata bahwa mungkin keadaannya tidak separah itu. Namun, Nao langsung menegaskan bahwa kakak laki-lakinya sendiri adalah salah satu anak yang tidak selamat dari eksperimen tersebut. Mendengar itu, Yu terdiam. Yu lalu bertanya mengapa ia diminta menggunakan kekuatannya di luar sekolah sebagai anggota OSIS. Nao menjelaskan bahwa tugas mereka adalah mencari anak-anak dengan kekuatan supernatural, lalu mengamankan mereka atau setidaknya memperingatkan agar tidak menggunakan kekuatan tersebut di luar fasilitas akademi demi keselamatan mereka. Sebagai imbalannya, Yu akan dibayar. Nao melirik Yu dan berkata bahwa, melihat kondisi Yu dan adik perempuannya, uang itu pasti akan sangat berguna. Yu akhirnya menerima tawaran tersebut. Setelah itu, ia pergi ke kelas barunya dan memperkenalkan diri di depan semua siswa. Awalnya, Yu mengira ia bisa kembali bersikap sok keren seperti biasanya. Namun, rencananya langsung buyar ketika ia menyadari bahwa Nao dan Jiro berada di kelas yang sama dengannya. Saat jam makan siang, Yu bertanya pada Jiro bagaimana Nao bisa menjadi ketua OSIS di tahun pertamanya. Jiro menjelaskan bahwa posisi itu terbuka untuk semua siswa dan biasanya diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab dan mampu menggunakan kekuatan mereka dengan bijak. Setelah itu, mereka pergi ke kafetaria untuk membeli makanan. Yu sudah muak dengan nasi omelet manis buatannya Aumi. Kafetaria sangat ramai, sehingga Jiro memutuskan untuk menggunakan kemampuannya. Dalam sekejap, ia melesat melewati konter makanan, melemparkan uang, mengambil 4 sandwich katsu, lalu menembus jendela di sisi lain ruangan. Tak lama, ia masuk kembali dari arah belakang dan menyerahkan sandwich tersebut kepada Yu. Jiro menjelaskan bahwa ia selalu mengenakan zirah ringan di balik seragamnya untuk mencegah cedera serius. Setelah itu, mereka kembali ke kelas dan makan bersama. Yu kemudian bertanya tentang Nao dan mengapa ia terlihat begitu kesepian. Jiro menjelaskan bahwa kemampuan Nao hanya membuatnya tidak terlihat oleh satu orang tertentu. Artinya, ketika Nao melawan menggunakan kekuatannya, bagi orang lain terlihat seperti ia memukul orang tanpa perlawanan. Hal itu membuat citranya di mata para siswa menjadi buruk. Kemudian, Nao mendatangi mereka dan mengatakan bahwa kolaborator mereka telah datang. Itu berarti mereka mungkin akan mendapatkan misi baru. Mereka pun menuju ruang OSIS, dan Yu melihat sebuah peta kota berukuran besar terhampar di atas meja di tengah ruangan. Tiba-tiba, seorang pria berambut panjang basah kuyup masuk ke dalam ruangan. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan jarinya di atas peta dan menyebutkan satu lokasi yaitu SMA Namba. Ia memperkenalkan kekuatannya sebagai fotografi psikis, lalu pergi begitu saja tanpa penjelasan tambahan. Yu kebingungan dan bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka menjelaskan bahwa pria itu adalah kolaborator mereka, seseorang yang membantu melacak individu dengan kekuatan supernatural sekaligus mengidentifikasi jenis kemampuan yang mereka miliki. Tanpa menunda waktu, mereka membolos kelas dan pergi ke SMA Namba.
Nao dan Jiro masuk ke sekolah tersebut dan mulai melakukan penyelidikan dengan menanyai para siswa tentang kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Setelah beberapa waktu, Nao berlari kembali ke arah Yu dan mengatakan bahwa mereka menemukan seseorang yang mencurigakan. Nao meminta Yu untuk merasuki tubuh orang tersebut dan memeriksa isi tasnya. Ketiganya langsung berlari dan melihat pria itu mencoba kabur sambil membawa tasnya. Yu menggunakan kekuatannya dan mengambil alih tubuh pria tersebut, lalu mengosongkan isi tasnya ke tanah. Begitu efek kekuatannya habis, Jiro langsung menerjang pria itu dan menahannya di tanah, sementara Nao memeriksa barang yang berserakan. Di dalam tas, mereka menemukan sebuah amplop hitam berisi beberapa foto. Salah satunya adalah foto seorang siswi dari sekolah itu. Foto lainnya memperlihatkan versi aneh seperti hasil sinar X, seolah pakaian gadis itu tembus pandang. Ketika ditanyai, pria itu mengaku membeli foto tersebut. Setelah ditekan lebih jauh, ia akhirnya membocorkan bahwa ia mendapatkannya dari seorang siswa bernama Udo, kelas 2E. Mendengar itu, mereka segera menuju kelas tersebut dan mengetahui bahwa Udo ternyata adalah ketua klub panahan di sekolah. Nao membobol loker Udo dan menemukan tumpukan bukti cabul lainnya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menemui Udo secara langsung. Saat mereka berhadapan dengannya, Nao tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia menjelaskan bahwa mereka sudah mengetahui semuanya dan menanyakan alasan di balik perbuatannya. Udo mengatakan bahwa ia membutuhkan uang untuk mengobati anggota keluarganya yang sakit. Nao menegaskan bahwa apa yang ia lakukan tetap salah. Jika ia tidak berhenti, cepat atau lambat ia akan ditangkap dan dikirim ke laboratorium untuk dijadikan bahan eksperimen. Namun, Udo justru bertindak nekat. Ia mengambil foto tidak senonoh Nao dan mencoba memerasnya. Yu langsung merasuki tubuh Udo dan merebut kembali foto tersebut, lalu menyerahkannya kepada Nao. Dalam keputusasaan, Udo mengambil busur dan memanah Nao. Sebelum anak panah itu mengenainya, Jiro melesat secepat kilat dan membawa anak panah tersebut menjauh. Akhirnya, Udo menyerah. Kasus itu pun berhasil diselesaikan. Dalam perjalanan pulang ke akademi, Yu bertanya kepada Nao tentang kakaknya dan apa yang terjadi setelah ia dibawa oleh para ilmuwan. Nao mengatakan bahwa itu bukan rahasia besar. Ia mengajak Yu untuk ikut menemuinya keesokan hari. Keesokan harinya, mereka menaiki kereta ekspres, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus menuju sebuah rumah sakit besar yang berdiri di atas tebing. Pemandangan di sekitarnya sangat indah, dengan udara segar. Di perjalanan, Nao mulai menceritakan masa lalunya tentang bagaimana semua itu bermula. Saat itu, ia baru saja mendapatkan beasiswa untuk masuk ke sebuah SMP bergengsi. Ayahnya, juga seperti Yu. Nao dibesarkan oleh ibunya bersama kakak laki-lakinya, Kazuki. Kazuki adalah seorang musisi yang bercita-cita tinggi, namun kesulitan mendapatkan kontrak dengan label rekaman besar. Suatu hari, ibu mereka memanggil mereka berdua dan mengatakan bahwa ia telah mendaftarkan mereka ke sebuah sekolah asrama. Kazuki menentang keputusan itu. Ia berkata bahwa ia berencana segera pindah rumah dan hal tersebut justru akan meringankan beban keluarga. Ia juga merendahkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia hanyalah orang tak berguna yang suka bermain gitar, tidak seperti Nao yang pintar dan berprestasi. Namun, ibu mereka justru berlutut dan menundukkan kepala, memohon dalam diam agar mereka menuruti keinginannya. Merasa hancur dan terjebak dalam dilema, Kazuki akhirnya menuruti permintaan ibunya demi menghormatinya. Nao melanjutkan ceritanya. Sekolah baru itu tampak normal di permukaan, tetapi meskipun mereka berada di institusi yang sama, ia hampir tidak pernah bisa bertemu dengan kakaknya. Setiap kali ia mencoba membicarakan Kazuki atau berusaha menemuinya, temannya selalu mengerumuninya dan menyeretnya pergi. Hal paling aneh dari sekolah itu adalah kewajiban menjalani pemeriksaan medis rutin setelah jam pelajaran. Belakangan, Nao mengetahui kebenarannya. Kazuki telah didiagnosis memiliki kekuatan supernatural dan kemampuan untuk menggetarkan udara pada frekuensi tertentu. Sementara Nao menjalani kehidupan sekolah yang tampak normal, Kazuki justru menjadi korban eksperimen kejam. Bertahun-tahun kemudian, ketika Nao akhirnya diizinkan bertemu dengannya, Kazuki telah hancur secara mental. Ia bahkan tidak lagi mengenali dirinya sendiri, apalagi Nao. Lebih menyakitkan lagi, Nao menyadari bahwa teman yang selama ini selalu mengawasinya bukanlah siswa sungguhan. Mereka adalah orang yang dikirim oleh para ilmuwan untuk menjauhkannya dari kakaknya. Nao menjelaskan bahwa dirinya juga ditahan di tempat itu karena para ilmuwan berasumsi besar kemungkinan ia akan mengembangkan kekuatan supernatural seperti kakaknya. Setelah menyaksikan semua kejadian tersebut, Nao kehilangan kemampuan untuk mempercayai siapapun.
Ia akhirnya melarikan diri dari tempat itu. Tak lama, mereka tiba di rumah sakit dan bertemu dengan kakak Nao. Yu melihat langsung betapa parah kondisi mentalnya. Kakak Nao menangis histeris sambil berteriak, merobek spray dan bantal, seolah-olah ia sedang menciptakan musik dari kekacauan tersebut. Setelah diberi obat penenang, tubuhnya menjadi kaku dan kosong. Nao kemudian mendorong kursi roda kakaknya keluar untuk menghirup udara segar. Ia berkata bahwa dulu ia sudah kehilangan harapan, sampai akhirnya bertemu dengan orang yang masih ia percayai. Orang itulah yang mendirikan Star Ocean Academy, menerima Nao, dan juga menanggung seluruh biaya perawatan medis kakaknya di rumah sakit ini. Nao mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha mencari obat untuk kakaknya. Bagi para ilmuwan, orang dengan kekuatan supernatural hanyalah baterai. Ketika satu baterai habis, mereka tinggal mencari yang baru untuk melanjutkan eksperimen mereka. Hari itu pun berakhir. Yu kembali ke kamarnya dan disambut oleh Ayumi, yang telah menyiapkan kari sayur untuk makan malam mereka. Saat makan, Ayumi semangat bercerita tentang sebuah komet langka yang akan melintasi bumi dan fenomena yang hanya terjadi sekali dalam beberapa ratus tahun. Keesokan paginya, Yu bersiap pergi ke sekolah. Seperti biasa, Ayumi menyiapkan bekal makan siang berupa nasi omelet manis. Yu mengatakan bahwa ia tidak perlu karena hampir tidak ada siswa yang membawa bekal, dan pergi ke kafetaria justru cara yang baik untuk mendapatkan teman baru. Ayumi terlihat sedikit kecewa, tetapi akhirnya berkata agar Yu membawa bekal itu untuk hari ini saja, karena ia sudah terlanjur membuatnya. Di sekolah, saat jam makan siang, Yu pergi ke kafetaria bersama Jiro. Dengan kemampuan melesatnya, Jiro berhasil mendapatkan 2 porsi kari spesial tanpa harus mengantre. Namun, sebelum mereka sempat menikmati makanan, Jiro menerima pesan dari Nao yang menyuruh mereka segera ke ruang OSIS. Kolaborator mereka memiliki petunjuk baru. Seperti biasa, pria berambut panjang basah kuyup itu masuk ruangan, menunjuk sebuah jalan acak di peta kota, lalu berkata bahwa target kali ini memiliki 2 kekuatan yaitu channeling dan parakinesis, kemampuan berkomunikasi dengan arwah serta mengendalikan api. Setelah itu, ia pergi. Mereka penasaran dan menuju sebuah gang sempit di lokasi tersebut. Nao melakukan penyelidikan dan bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa ia melihat seorang pria tua mengejar seorang idol TV sekaligus penyanyi bernama Yusa. Mendengar nama itu, Yu langsung menyadari bahwa Yusa adalah idola favorit Ayumi. Sementara itu, Jiro langsung bereaksi berlebihan seperti penggemar fanatik. Ternyata, Jiro adalah penggemar berat Yusa dan mengikuti semua akun media sosialnya tanpa kecuali. Yu mencoba berpikir logis dan mengusulkan agar mereka menghubungi label musik Yusa untuk meminta pertemuan. Namun, Nao langsung menolak ide itu, mengatakan bahwa Yu tidak setampan itu dan tidak mungkin sebuah agensi besar mengizinkan sekelompok siswa SMA menemui idola mereka. Saat terus menyisir area sekitar, Nao melihat seorang pria mencurigakan berbelok di ujung gang dan langsung mengejarnya. Seperti dugaan, pria itu menyerangnya dengan brutal, melemparkannya ke tanah, lalu mencoba melarikan diri. Yu segera mengambil alih tubuh pria tersebut, memberi kesempatan pada Jiro untuk menerjangnya ke dinding dengan keras hingga beberapa tulang rusuknya retak. Nao naik ke atas pria itu dan berkata dingin bahwa jika ia ingin mereka memanggilkan ambulans, ia harus memberitahu di mana Yusa berada dan alasan ia melarikan diri. Pria itu akhirnya mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah untuk menangkap Yusa atas nama Tau TV. Setelah ambulans datang dan membawa pria itu, mereka didatangi oleh seorang pemuda berambut merah. Pemuda itu bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Nao menjawab bahwa mereka sedang mencari Yusa karena yakin sang idol berada dalam bahaya. Pemuda itu terkejut dan bertanya bagaimana mereka bisa menjatuhkan pria bertubuh besar tadi. Nao dengan santai menjawab bahwa mereka memiliki kekuatan supernatural sama seperti Yusa. Pernyataan itu membuat pemuda tersebut semakin kaget. Ia menantang Nao untuk membuktikannya. Lalu Nao langsung menghilang tepat di depan matanya. Pemuda berambut merah itu membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sana, mereka bertemu dengan Yusa dan seorang pria lain. Begitu melihat Yusa, Jiro langsung bereaksi berlebihan dan mulai bernyanyi untuknya seperti penggemar fanatik. Nao segera menendangnya menjauh dan mulai mengajukan pertanyaan. Yusa menjelaskan bahwa ia memiliki kondisi medis aneh, bahwa ia bisa tertidur tiba-tiba dan sering terbangun di tempat yang berbeda. Mendengar itu, Nao segera menyimpulkan bahwa Yusa memiliki kemampuan untuk menjadi medium arwah, lalu menoleh ke kedua pria yang bersama Yusa dan meminta penjelasan lebih lanjut. Mereka mengatakan bahwa Yusa memiliki seorang kakak perempuan bernama Misa, yang telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Begitu nama itu disebut, ekspresi Yusa berubah drastis.
Sikapnya mendadak kasar seperti seorang berandalan. Ia bertanya dengan nada mengancam mengapa mereka membicarakan dirinya di depan orang asing, lalu membakar seluruh ruangan dengan api. Namun, amarah itu mereda seketika ketika ia melihat sekantong marshmallow di depannya. Nao mendekatinya dengan hati-hati dan akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Misalah yang sedang menguasai tubuh Yusa. Dengan merasuki tubuh adiknya, Misa juga dapat menggunakan kekuatan aslinya yaitu mengendalikan api. Dan misteri itu pun terpecahkan. Nao lalu bertanya siapa dua pria yang bersama Yusa. Misa menjawab bahwa mereka adalah teman masa kecilnya. Ketika ditanya alasan Yusa dikejar, dan kedua pria itu menjelaskan bahwa semuanya bermula dari sebuah ponsel. Yusa tanpa sengaja membawanya pulang dari lokasi syuting. Di dalamnya terdapat pesan dari seorang produser TV besar yang berkaitan dengan penipuan dan pencucian uang dan cukup untuk menyeretnya ke penjara jika diserahkan ke polisi. Namun, terlepas dari apakah ponsel itu dikembalikan atau tidak, karir Yusa di industri hiburan kemungkinan besar sudah tamat karena jaringan kriminal yang menguasainya. Mendengar itu, Misa mengatakan bahwa ia akan membakar seluruh stasiun TV jika mereka berani menyentuh adiknya. Nao langsung membantah dan menyuruhnya tenang. Ia memperingatkan bahwa tindakan gegabah hanya akan menyeret USA ke penjara. Nao lalu mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana untuk melindungi Yusa sekaligus membalas dendam. Ia menyuruh yang lain menyiapkan pakaian tahan api. Malam itu, mereka menghubungi sang produser dengan dalih ingin mengembalikan ponsel tersebut. Namun, ketika produser mulai bertingkah, Misa mengambil alih. Dalam sekejap, dua anak buahnya dilalap api. Ia membuat salah satu pengawal menusuk kakinya sendiri, sementara satu pengawal lain menghilang dalam kilatan cahaya. Misa melangkah maju, mengangkat tangannya, lalu menghajar produser itu dengan pukulan dan tendangan hingga terkapar. Ia melemparkan ponsel itu ke arahnya dan mengancam agar ia menjauh dari hidup adiknya. Jika tidak, ia bersumpah akan mencarinya bahkan sampai ke neraka. Produser itu pun kabur ketakutan. Belakangan terungkap bahwa teman masa kecil Misa telah menyamar sebagai pengawal dengan mengenakan jaket tahan api. Yu sempat merasuki tubuh pengawal ketiga dan memaksanya melukai dirinya sendiri, sementara Jiro menerjang pengawal terakhir hingga terlempar ke deretan pohon bengkok. Nao sendiri memastikan produser itu babak belur agar terlihat seolah Misa memiliki kekuatan dewa. Setelah semuanya selesai, Nao menyarankan agar Yusa pindah ke Star Ocean Academy sebagai cara terbaik untuk melindunginya. Ia menjelaskan bahwa ketika kekuatan Yusa suatu hari menghilang, Misa tidak akan bisa lagi merasuki tubuhnya. Misa menerima keputusan itu dengan tenang. Namun, pemuda berambut merah tidak bisa menerimanya. Ia meminta waktu untuk berbicara dengan Misa secara pribadi dan akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia merasa bersalah karena selamat dari kecelakaan motor yang merenggut nyawa Misa. Ia ingin mengajaknya hidup bersama, tetapi Misa memilih pergi dengan caranya sendiri. Misa menepuk pundaknya dengan lembut dan menyuruhnya melanjutkan hidupnya dengan benar. Ia pun memutuskan untuk ikut pindah ke Star Ocean Academy. Setelah semua urusan itu beres, Yu pulang ke rumah dan disambut oleh Ayumi, yang sudah menunggunya untuk makan malam. Mereka duduk bersama, dan Yu menceritakan pertemuannya dengan Yusa. Lalu Ayumi langsung berteriak kegirangan. Ketika Yu mengatakan bahwa USA mungkin akan pindah ke sekolah mereka, Ayumi semakin tidak sabar untuk bertemu idolanya secara langsung. Keesokan paginya, Yu terbangun oleh aroma sarapan buatan Ayumi. Menu hari ini adalah roti panggang Prancis dan tentu saja, seperti biasa, disiram saus spesial Ayumi, yaitu saus pizza. Setelah dengan susah payah menelan semua roti panggang yang terlalu manis, Yu segera bergegas ke sekolah dan bertemu dengan Jiro. Suasana kelas hari itu terasa sangat ramai. Semua murid sibuk membicarakan tentang seorang murid pindahan yang akan masuk ke sekolah mereka. Yu pun ikut bertanya apa yang akan terjadi saat dia muncul. Tak lama, kelas dimulai. Guru masuk ruangan dan memperkenalkan murid pindahan yang sangat populer itu. Begitu nama Yusa disebut, seluruh kelas langsung bersorak. Suasana berubah menjadi seperti pesta dansa kecil, sampai akhirnya guru memarahi mereka karena terlalu ribut. Yusa, seperti biasanya, bertingkah imut. Ia meminta semua orang untuk tenang, lalu menjelaskan bahwa ia sering harus izin tidak masuk sekolah karena urusan pekerjaan. Meski begitu, ia mengatakan ingin menikmati kehidupan SMA bersama mereka. Tempat duduknya pun akhirnya ditentukan dan tanpa sadar semua murid langsung mengerumuninya seperti kawanan domba. Pada hari yang sama, Nao masuk ke kelas dan mengatakan bahwa mereka mendapat petunjuk baru. Ia juga meminta Yusa untuk ikut bersama mereka. Mereka pun menuju ruang OSIS. Seperti biasa,
pria aneh yang selalu basah itu muncul, lalu menjatuhkan setetes air ke peta yang ada di meja. Kali ini, target mereka memiliki kekuatan telekinesis. Yusa kebingungan dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Yu pun menjelaskan semuanya kepadanya. Setelah itu, Nao mengatakan bahwa ia merasa mengenali target tersebut berdasarkan lokasi. Ia kemudian menunjukkan rekaman seorang siswa bernama Arumi dari tim bisbol Akademi Chanai. Arumi dikenal sangat populer di kalangan pemain muda dan disebut akan segera masuk liga besar berkat performanya dalam 3 pertandingan terakhir. Namun, setelah melihat tayangan gerak lambat, Nao menyadari bahwa Arumi menggunakan pegangan bola yang tidak sesuai dengan jenis lemparannya. Dari situ, ia mencurigai bahwa Arumi memanfaatkan kekuatannya untuk mengendalikan bola di udara setelah bola itu meninggalkan tangannya, sehingga menghasilkan lemparan yang luar biasa tidak masuk akal. Mereka pun pergi ke Akademi Chanai dan langsung memperkenalkan diri kepada Arumi. Nao langsung memintanya berhenti menggunakan kekuatan supernaturalnya saat bertanding. Ia memperingatkan bahwa Arumi akan kehilangan kekuatannya sebelum sempat masuk liga profesional, dikeluarkan dari tim, dan karirnya akan hancur total. Arumi menolak. Ia mengatakan bahwa semua itu omong kosong dan tidak mungkin ia percaya begitu saja. Sebagai jawaban, Nao menunjukkan kekuatannya dengan menghilang tepat di depan mata Arumi. Kemudian, Misa mengambil alih tubuh Yusa dan memperlihatkan api sebagai bukti tambahan. Arumi berusaha tetap tenang, sementara Misa meludah ke tanah dengan kesal. Jiro, dengan sikapnya yang menjijikan, langsung menatap ludah itu dengan aneh. Di saat yang sama, ia bergulat dengan kenyataan bahwa yang meludah bukanlah Yusa melainkan Misa, dan mulai memikirkan hal tidak penting yang sangat memalukan. Nao kembali mengancamannya. Jika Arumi terus menggunakan kekuatannya, ia akan tertangkap oleh pihak berwenang dan dijadikan bahan eksperimen oleh para ilmuwan sampai kekuatannya habis. Arumi tampak ragu, namun masih belum sepenuhnya percaya. Sebagai jalan tengah, Nao menawarkan sebuah pertandingan bisbol. Jika tim Arumi menang melawan tim sekolah mereka, Nao berjanji tidak akan mencampuri urusannya lagi. Namun jika Arumi kalah, ia harus berhenti menggunakan kekuatannya. Arumi menerima tantangan tersebut. Mereka sepakat untuk bertanding di lapangan bisbol Akademi Star Ocean, hari Minggu berikutnya pukul 12 siang. Dalam perjalanan pulang, Yu bertanya pada Nao apakah ada pengguna kemampuan di tim mereka yang mampu memukul bola telekinetik milik Arumi. Nao menjawab bahwa tim bisbol mereka sama sekali tidak memiliki pengguna kemampuan aktif. Namun, demi memastikan kemenangan, mereka sendiri yang akan bergabung ke dalam tim dan memanfaatkan kekuatanmu untuk keuntungan mereka. Hari Minggu pun tiba. Kedua tim berkumpul dan berbaris di lapangan. Pertandingan dimulai, dan pada awalnya kedua tim terlihat seimbang. Para pemukul kesulitan menghadapi lemparan dari Akademi Star Ocean, sementara bola lemparan Arumi itu curang dan hampir mustahil untuk dipukul. Nao terus memaki timnya sendiri karena permainan mereka yang buruk. Pitcher timnya pun marah dan membalas bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin. Setiap kali seseorang kesal karena mulut pedas Nao, ia selalu memanggil Yusa dan memintanya menggunakan pesona femininnya untuk membuat para pemain pria menjadi sim, sehingga mereka kembali fokus ke pertandingan. Di tengah permainan, mereka menyadari bahwa Fumiya, sang cacer, memiliki kemampuan luar biasa. Ia mampu menangkap bola gila itu tanpa menggunakan kekuatan apapun. Pertandingan berlangsung lama hingga mencapai poin terakhir. Saat itulah Misa memutuskan untuk membiarkan tim mereka menggunakan kekuatan demi membuat pertandingan semakin seru. Ia memintamu merasuki pemukul mereka agar bisa mencetak angka. Dan kali ini, rencananya berhasil. Namun, cacar mereka yang sejak tadi tampil solid berhasil membalas dengan mengamankan satu base dan mencetak poin. Skor kembali imbang. Kini pertandingan memasuki ronde terakhir. Giliran Jiro maju sebagai pemukul. Mayo berbisik kepadanya agar menyentuh bola sebentar saja, lalu menggunakan kekuatannya untuk segera menginjak base pertama. Jiro melakukan persis seperti itu. Ia berhasil, meski wajah jeleknya seolah dihapus ke oblivion sebagai konsekuensi. Selanjutnya, Misa juga berhasil memukul bola mereka dengan bersih. Kini, giliran terakhir Yu untuk memukul dan menentukan kemenangan. Yu bertanya pada Nao bagaimana caranya. Ia hanya menatap Yu datar dan berkata, bermainlah dengan jujur untuk sekali saja dalam hidupmu. Dengan itu, Yu maju ke kotak pemukul. Yu mengerahkan seluruh kemampuanmu dan berhasil menahan permainan cukup lama dengan serangkaian foul. Namun pada akhirnya, Arumi menggunakan kekuatannya untuk melempar bola liar yang membuat Yu meleset. Sayangnya bagi mereka, cacernya juga gagal menangkap bola tersebut.
kesalahan itu membuka peluang. Misa langsung berlari menuju base, dan poin kemenangan pun berhasil diraih. Pertandingan berakhir. Yu merasa bahagia dan perasaan yang bahkan tak sepenuhnya Yu mengerti alasannya. Setelah itu, Yu berkumpul kembali dengan Nao. Mereka kemudian menepati janji dan meminta Arumi berhenti menggunakan kekuatannya. Arumi mengangguk dan mengatakan bahwa ia akan menepatinya. Ia lalu mengungkapkan kebenaran. Sebenarnya, ia hanyalah pitcher biasa. Yang berbakat adalah sahabatnya, Takato, seorang catcher luar biasa yang sebenarnya pantas masuk liga besar. Namun demi persahabatan, Arumi memilih tetap bermain bersamanya, meskipun sekolah mereka tidak memiliki program bisbol yang hebat. Ia ingin suatu hari nanti masuk liga besar dan membawa Takato bersamanya. Nao menggunakan hipnosisnya dan menyuruh Arumi mendukung sahabatnya dari pinggir lapangan. Ia yakin suatu hari nanti Arumi akan bangga dan dengan lantang mengatakan kepada semua orang bahwa pemain hebat itu adalah temannya sendiri. Setelah semuanya selesai, Arumi menepati janjinya untuk tidak lagi menggunakan kekuatannya, lalu kembali ke timnya. Sebelum mereka pergi, Nao meminta Yu merasuki tubuh Arumi sebentar untuk sebuah eksperimen. Yu melakukannya mengambil alih tubuhnya selama 5 detik lalu kembali ke tubuh Yu sendiri. Saat Yu bertanya apa tujuan eksperimen itu, Nao hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa mereka harus menunggu dan melihat hasilnya nanti. Setelah itu, Yu pulang ke rumah dan makan malam bersama adiknya seperti biasa. Ia menonton dengan kesal iklan terbaru Yusa beserta pengumuman lagu barunya. Beberapa hari kemudian, pagi itu kembali dipenuhi pemandangan yang sama. Seluruh kelas mengerumuni Yusa seperti kawanan domba. Berbeda dengan mereka, Nao duduk sendiri sambil mendengarkan musik, mengabaikan keramaian. Tiba-tiba, sekelompok siswi menghampirinya dan menarik keluar kelas, lalu membawanya ke belakang sekolah. Yu merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Dari balik sudut tembok, Yu melihat para siswi itu mengeroyok Nao, mendorongnya ke dinding, memukulinya, lalu melemparkannya ke tanah lalu pergi begitu saja. Yu segera menghampirinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nao menjelaskan bahwa sejak dulu banyak orang tidak menyukai cara bertarungnya, dan mereka melampiaskan dendam dengan cara seperti itu. Yu teringat kejadian saat ia menghajar Yu di tepi sungai dan mulai memahami maksudnya meski tetap merasa perlakuan itu tidak adil. Yu bertanya mengapa ia tidak melawan. Nao menjawab bahwa ia sedang tidak ingin melakukannya. Tak lama, ia menerima pesan dari kolaborator mereka. Nao pun berjalan menuju ruang OSIS dan memanggil semua orang untuk berkumpul. Yusa terkejut melihat wajah Nao yang penuh luka. Misa langsung muncul dan menyarankan balas dendam, tetapi Nao memilih membiarkannya. Saat itu juga, pria dengan tubuh selalu basah itu kembali muncul. Ia menunjuk ke sebuah pegunungan di peta. Kali ini, target mereka memiliki kemampuan terbang. Dari ekspresi Nao, terlihat jelas bahwa ia mengenal orang ini. Ia meletakkan selembar kertas di atas meja dan menunjukkannya kepada mereka semua. Belakangan ini, muncul banyak laporan tentang seorang pria yang terlihat terbang di pegunungan tersebut. Target mereka hampir pasti adalah orang itu. Untuk saat ini, hanya kelompok sekte Nisha yang membicarakannya, tetapi jika penampakan itu terus berlanjut, media lokal ikut meliputnya. Itu berarti mereka harus bergerak cepat. Nao meminta semua orang bersiap untuk perjalanan. Di supermarket, Yu membantu Nao berbelanja bahan makanan. Ia mengambil banyak jagung, dengan alasan bahwa pesta barbeku tidak akan lengkap tanpa jagung bakar. Setelah itu, ia menuju bagian daging untuk mengambil steak, iga, dan sosis. Yu menambahkan beberapa sayuran dan paprika ke dalam keranjang. Mereka sempat berdebat soal pola makan sehat, sementara Jiro dan Yu hanya memperhatikan dari jauh, heran melihat mereka yang tampak seperti pasangan hidup sehat. Namun perhatian Jiro segera beralih bahwa akhirnya ia bisa berbicara berdua dengan Yusa. Setelah semua perlengkapan lengkap, mereka berangkat menuju pegunungan. Nao menyuruh para pria membawa tenda dan peralatan lainnya, sementara mereka mengurus makanan. Yu bertanya apakah mereka akan menginap, dan Nao menjawab bahwa mereka akan tinggal selama yang dibutuhkan untuk memancing target pengguna kemampuan terbang itu keluar. Mereka tiba di lokasi yang disebutkan dalam majalah dan mulai mendirikan perkemahan. Saat merakit tenda, Yu hampir terjatuh ke dalam sebuah sumur tua yang sudah mengering. Nao justru tertawa melihatnya, lalu menutup sumur itu sambil berkata bahwa akan lucu jika melihat Yu jatuh ke dalamnya. Sisa hari itu mereka habiskan dengan menikmati makanan dan berbincang santai. Saat malam tiba, Yu menyadari Nao menghilang.
Yu berjalan menyusuri hutan dan akhirnya tiba di dekat sebuah tebing dengan pemandangan langit malam yang penuh bintang. Nao duduk di sana, di atas sebuah batu, sambil mendengarkan musik. Yu mendekatinya dan duduk di sampingnya. Yu mengatakan bahwa selama ini penasaran dengan musik yang selalu ia dengarkan. Nao lalu meminjamkan pemutar MP4 miliknya agar Yu mendengarkannya. Ia menjelaskan bahwa band itu bernama JN, sebuah band post-rock yang dulu sangat disukai kakaknya sebelum ia pergi. Saat Yu mendengarkannya, dan langsung merasakan kesunyian namun sekaligus membebaskan. Yu memuji musik itu dengan tulus. Melihat reaksi Yu, Nao tampak sangat bersemangat dan akhirnya memberi Yu pemutar musik itu sebagai hadiah. Ia menambahkan bahwa vokalis utama band tersebut buta di kedua matanya, dan mungkin itulah alasan mengapa lagunya terasa begitu dalam dan menyentuh. Melihat Nao begitu ceria dan terbuka, Yu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Yu melihat sisi dirinya yang seperti ini. Ia kemudian berkata bahwa saat ini hidupnya dihabiskan untuk merekam para theater seperti Yu. Tetapi mimpinya adalah suatu hari nanti bisa membuat video dokumenter tentang JN. Setelah itu, mereka kembali ke perkemahan. Nao membagi jadwal jaga malam tiap orang selama 4 jam, dan menyuruh para pria tidur lebih dulu. Yu dan Jiro pun beristirahat. Dalam tidur Tu bermimpi nostalgia tentang memiliki saudara lain selain Arumi. Saat terbangun, Yu bertanya apa arti mimpi itu. Keesokan paginya, mereka menghabiskan waktu dengan memancing dan memanggang ikan di atas api terbuka. Mereka juga mandi secara terpisah. Yu memperhatikan tubuh Jiro yang cukup berotot. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya mengharuskan selalu mengenakan semacam zirah di balik pakaiannya, dan memiliki tubuh kuat sangat penting untuk menopangnya. Hari demi hari tak ada tanda kemunculan pria terbang itu. Yu mulai ingin pulang karena khawatir dengan adik perempuannya. Namun Nao melarangnya dan menyuruh Yu berhenti cemas. Ia mengatakan bahwa ia punya firasat perjalanan ini akan berakhir besok. Keesokan harinya, saat mereka sedang memasak, seorang pria muda berpakaian biru mendatangi mereka. Ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Nao menjawab santai bahwa mereka adalah siswa SMA Runway yang berencana tinggal di tempat itu. Pria itu tidak percaya dan mengancam akan memanggil polisi agar mereka dipulangkan. Nao menanggapi dengan tenang dan mengatakan bahwa jika polisi datang, pria itu juga akan dibawa. Ketika ia bertanya alasannya, Nao menjelaskan bahwa tempat itu adalah properti pribadi, dan keberadaannya di sana justru terlihat mencurigakan. Pria itu mencoba memberikan alasan, tetapi Nao langsung mematahkan ceritanya dan menyebutnya sebagai kebohongan. Tanpa ragu, Nao menatapnya dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang memiliki kemampuan terbang dan target yang selama ini mereka cari. Ia lalu berkata bahwa ia memilih pegunungan pribadi ini untuk melatih kemampuannya agar tetap jauh dari perhatian publik. Namun, ketika melihat mereka berkemah tanpa tanda akan pergi, kecemasan mulai menguasainya. Meski begitu, ia berusaha bersikap tenang dan berbalik sambil mengatakan bahwa semua itu hanyalah omong kosong. Nao langsung menusuk kebohongannya dengan tenang, mengatakan bahwa ia memiliki rekaman dirinya saat sedang melatih kemampuan tersebut. Mendengar itu, pria itu langsung marah. Ia melompat untuk merebut kamera dari tangan Nao, tetapi justru terperosok ke dalam sumur kering yang sebelumnya telah ditutup Nao dengan rumput. Begitu berada di dasar sumur, ia terpaksa menggunakan kemampuannya. Ia melompat keluar dari lubang itu dan langsung menyerang Nao, berusaha merebut kamera darinya. Yu berteriak pada Jiro agar melakukan sesuatu, tetapi Jiro berkata ia tidak bisa bergerak bebas selama Nao berada terlalu dekat dengan target. Begitu pria itu berhasil merebut kamera, ia langsung terbang tinggi dan menjauh ke langit. Yu segera menggunakan kekuatannya dan mengambil alih tubuh pria tersebut. Namun, begitu kesadarannya berpindah, ia justru menyentuh langit. Dan matanya terbuka lebar, menatap pemandangan kota dari ketinggian ekstrim, sebelum tubuh itu mulai jatuh bebas. Dengan panik, Yu berusaha mengendalikan kemampuan tubuh itu. Tepat sebelum menghantam tanah, ia berhasil menggunakan kekuatan terbang untuk memperlambat jatuhan. 5 detik kemudian, kesadarannya kembali. Lalu pria itu jatuh ke tanah dengan beberapa luka dan memar. Nao dan yang lain menghampirinya. Mereka memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah melindunginya. Nao menjelaskan bahwa suatu hari nanti kekuatannya akan menghilang, dan ia bertanya apa yang akan terjadi jika ia sedang berada di udara. Belum lagi, para ilmuwan pasti sudah menggosok tangan dengan penuh antusias, membayangkan bagaimana tubuhnya bisa terbang. Nao yakin ia tidak ingin berakhir sebagai bahan eksperimen di laboratorium. Pria itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Seth. Ia mengaku selama ini percaya bahwa dirinya adalah orang di dunia yang memiliki kekuatan.
Ia bahkan bermimpi menjadi sosok terpilih yaitu pahlawan besar bernama Sky Higo. Mereka semua menatap wajahnya yang penuh delusi, lalu dalam hati bertanya bagaimana orang seperti ini bisa bertahan hidup sejauh ini. Setelah semuanya selesai, mereka pun pulang. Yu kembali ke rumah dan mendapati Arumi dalam suasana hati yang kecewa. Namun, Arumi tetap menyambutnya dengan semangkuk besar mie sayur buatan rumah. Yu menyadari tidak ada saus pizza di dalamnya dan diam-diam bersyukur. Ia bertanya pada Arumi soal itu, dan Arumi menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin menambahkannya karena itu adalah bahan rahasia keluarga, tetapi sausnya habis. Ditambah lagi, petugas di gerbang tidak mengizinkannya keluar sendirian untuk membeli. Dalam hati, Yu berterima kasih pada petugas itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Ia lalu menggunakan jurus pujian sehat untuk mengatakan bahwa masakan Arumi tetap jauh lebih enak tanpa saus pizza. Arumi kemudian berkata bahwa ada banyak hal yang ingin ia ceritakan selama Yu pergi. Salah satunya, seorang anak laki-laki dari tingkatannya sempat mengajaknya berkencan, tetapi ia menolaknya. Yu mengatakan bahwa itu bisa saja menjadi titik balik dalam hidupnya, dan ia tidak keberatan selama orang itu adalah orang baik. Tiba-tiba, Arumi bersin. Yu menyentuh dahinya dan menyadari ia sedikit demam. Ia memberinya obat, menyuruhnya beristirahat di tempat tidur, dan memastikan ia tetap hangat sepanjang malam. Keesokan paginya, kondisi Arumi belum membaik. Yu menyuruhnya tetap beristirahat dan mengatakan bahwa ia akan memberitahu pihak sekolah bahwa Arumi tidak masuk hari ini. Setelah itu, Yu pergi ke sekolah dan menjalani hari seperti biasa. Saat jam makan siang, kolaborator mereka si Takehito masuk ke ruang OSIS. Ia menunjuk area asrama di peta dan berkata bahwa kekuatan target kali ini bernama Kolapse. Mereka semua mulai bertanya apa arti kemampuan tersebut. Yu merasa cemas mengapa namanya bukan Destruction. Baginya, Kolapse terdengar seperti kekuatan yang bisa meruntuhkan bangunan. Nao menjelaskan bahwa tidak aneh jika ada siswa yang membangkitkan kekuatan di dalam sekolah, karena itulah tujuan utama akademi ini. Namun, yang membuatnya heran adalah fakta bahwa kebangkitan itu terjadi di area asrama. Yu pun mulai bertanya apa yang sebenarnya akan mereka hadapi kali ini. Mungkin itu hanya seseorang yang sedang sakit dan bersin sekarang, ucap Nao. Ucapan itu langsung membuat Yu berpikiran tertuju pada Aumi. Nao menangkap perubahan ekspresinya dan bertanya ada apa. Yu pun menjelaskan bahwa adiknya sedang sakit dan berada di asrama, sehingga ia merasa khawatir. Nao menimpali bahwa dalam banyak kasus, jika salah satu anggota keluarga membangkitkan kekuatan, kemungkinan besar saudara kandungnya juga bisa mengalami hal yang sama. Ia menyarankan agar mereka segera memeriksanya. Yu berkata tidak masalah jika mereka pergi bersama Nao. Bahkan, kehadiran mereka mungkin bisa sedikit menghibur Ayumi. Namun, ia langsung menambahkan bahwa membawa Jiro adalah ide buruk karena suaranya terlalu berisik. Dalam hati, Yu sempat berpikir untuk mengambil alih tubuh Jiro dan menjatuhkannya dari gedung agar tidak ikut. Nao rupanya menangkap niat itu. Ia memanggil Jiro mendekat, lalu menyuruhnya melihat keluar jendela sambil bertanya apakah ada jerapah besar di sana. Begitu Jiro menoleh ke arah jendela, Nao menendangnya keras hingga tubuhnya terlempar keluar. Tanpa ragu, Nao langsung menelepon ambulans. Yusa menatap kejadian itu dengan wajah pucat, dan masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, mereka sepakat untuk membeli bubur nasi untuk Ayumi. Yu juga mengusulkan agar mereka makan malam bersama malam itu. Ia menyadari bahwa Yusa sering sendirian sejak kakaknya tiada. Sementara Nao pada dasarnya hidup sendiri dengan kakak yang dirawat di rumah sakit dan sulit mempercayai orang lain. Merasa iba, Yu bersikeras agar mereka makan bersama di asramanya dan pergi berbelanja bersama. Setelah membeli bahan makanan yang cukup mahal, para gadis ikut Yu pulang. Sebelum masuk, Yu berbisik pada Yusa agar menyembunyikan dirinya sebentar. Jika Ayumi melihat idol favoritnya secara tiba-tiba, ia bisa terlalu bersemangat sampai mimisan. Yusa dengan polosnya, mengenakan masker dan kacamata hitam, lalu memperkenalkan diri sebagai Superman. Begitu mereka masuk, mereka mendapati beberapa teman sekelas Ayumi sudah berada di sana untuk menjenguknya. Ketua kelasnya, Noora, berdiri dan menyapa mereka, lalu memperkenalkan diri dengan ramah. Seorang anak berambut coklat kemudian ikut berdiri dan memperkenalkan dirinya sebagai Oawa. Noora menjelaskan bahwa dialah anak laki-laki yang pernah mengajak Ayumi berkencan dan ditolak meskipun sampai sekarang ia masih ingin berteman dengannya. Selain mereka, ada juga seorang gadis berambut ungu bernama Kesi. Setelah berpamitan, mereka semua meninggalkan Ayumi. Nao masuk dan menyapa Ayumi.
Keduanya duduk bersama dan suasana perlahan menjadi lebih ceria. Namun, tiba-tiba Yusa menampakkan kepalanya. Begitu melihatnya, Ayumi langsung mengenali idol favoritnya dan mimisan. Nao langsung membantu menghentikan mimisan itu dan akhirnya mereka semua duduk dan menikmati makan malam bersama dengan suasana hangat. Setelah makan, Yusa pamit karena harus kembali bekerja. Nao menawarkan diri untuk mencuci piring, sementara Yu membantu mengelap dan mengeringkannya. Melihat mereka berdua bekerja sama, Ayumi tersenyum usil dan bertanya apakah mereka sedang berpacaran. Keduanya langsung menyangkal dengan ekspresi datar yang hampir identik. Setelah itu, mereka memberikan obat pada Ayumi dan membantunya berbaring. Ayumi mengatakan bahwa ia tidak ingin tidur karena semalam ia mengalami mimpi buruk. Nao sempat ingin menanyakan detail mimpinya, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Ia mengajak Yu keluar sebentar dan mengatakan bahwa Yu sebaiknya yang bertanya. Mimpi itu bisa menjadi petunjuk tentang jenis kekuatan yang mungkin telah dibangkitkan Ayumi. Meskipun mereka belum 100% yakin bahwa Ayumi adalah target mereka, kemungkinan itu cukup besar. Setelah Nao pergi, Yu kembali masuk dan bertanya pada Ayumi tentang mimpinya. Ayumi bercerita bahwa ia bermimpi tanah dan dinding di sekelilingnya retak, lalu tanah di bawah kakinya runtuh dan terbelah. Keesokan harinya, Yu menceritakan hal itu pada yang lain. Mereka semua sepakat bahwa kemampuan tersebut terdengar sangat berbahaya, bahkan berpotensi mencelakai penggunanya sendiri. Karena itu, mereka memutuskan untuk berhati-hati dan menjaga Ayumi tetap berada di asrama selama mungkin agar tidak terjadi insiden yang membahayakan orang lain. Pagi berikutnya, kondisi Ayumi sudah membaik dan ia ingin berangkat ke sekolah. Namun, Yu memintanya untuk beristirahat di rumah 1 hari lagi. Ayumi jelas tidak menyukai keputusan itu dan mulai membantah. Namun, begitu Yu pergi, Ayumi bersiap. Ia mengenakan seragamnya, menyelinap keluar dari asrama, dan tetap pergi ke sekolah. Di SMA, Yu dan Jiro menikmati jam makan siang seperti biasa ketika mereka mendapat panggilan dari Nao. Ia memanggil mereka ke ruang OSIS dan memberitahu bahwa Ayumi telah pergi ke sekolah. Yu langsung panik. Dan mereka semua bergegas menuju sekolah menengah untuk memastikan Ayumi baik-baik saja. Sementara itu, saat jam makan siang di sekolah menengah, Oawa kembali mencoba mengajak Ayumi makan bersama. Namun, Nora segera menyelamatkannya dengan menarik Ayumi pergi. Tak lama Ayumi bertemu Kesi. Dengan wajah penuh iri, Kesi mengaku bahwa ia cemburu pada Ayumi. Ia mengatakan bahwa dirinya menyukai Oawa, tetapi sejak Ayumi pindah ke sekolah itu, Oawa hanya memikirkan Ayumi. Tiba-tiba, Kesi mengeluarkan cutter dan menarik pisaunya. Ayumi mencoba menenangkannya, tetapi usahanya gagal. Dalam ketakutan, ia berlari menuju atap sekolah. Sayangnya, pintu atap terkunci. Ia terpojok, sementara Kesi menaiki tangga dengan pisau di tangan. Ketakutan Ayumi memuncak. Pada saat itulah kekuatannya bangkit. Bangunan di sekitarnya mulai retak dan runtuh. Dinding pecah, lantai amblas. Ayumi terlempar ke belakang. Ia sempat tertahan, tetapi bagian bangunan lain runtuh dan menimpanya. Di luar sekolah, Yu dan yang lain memanjat pagar dan menerobos masuk, berusaha tiba tepat waktu. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan satu sayap gedung runtuh di depan mata mereka. Yu berlari sekuat tenaga ke arah runtuhan dan menemukan adiknya yang tertimpa puing-puing. Sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah bongkahan besar runtuh dan menimpanya juga. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Yu terbangun dan langsung bertanya tentang adiknya. Para dokter dengan wajah berat mengatakan bahwa Ayumi tidak berhasil diselamatkan. Kata-kata itu menghantam Yu tanpa ampun. Ia menjalani semuanya seperti orang mati berjalan di pemakaman Aumi, ucapan bela sungkawa, dan keheningan yang menyusul. Malam itu, ia kembali ke kamar asramanya yang kosong. Tidak ada lagi Ayumi yang menyambutnya dengan masakan aneh penuh saus pizza. Yu akhirnya menangis. Ia memukul dirinya sendiri, menyesali segalanya, bertanya apakah ia pernah menunjukkan betapa ia menyayangi adiknya. Tangisannya berakhir saat ia tertidur kelelahan. Keesokan harinya, Yu terbangun di lantai dengan mata kosong. Ia membuka kulkas, berharap ada sesuatu untuk dimakan. Yang ia temukan hanyalah cup mie instan yang dulu dikirim pamannya saat ia pertama pindah. Ia memakannya tanpa rasa. Hari-hari berlalu. Hampir sebulan Yu mengurung diri di kamar. Lantainya dipenuhi cup kosong, tirainya tertutup rapat, dan sorot matanya semakin mati setiap hari.
Jiro dan Yusa terus datang membawa makanan buatan rumah dan mengajaknya makan bersama, tetapi Yu selalu menolak dan menutup diri. Misa bahkan sempat mengambil alih dan mencoba menerobos masuk, tetapi berhenti setelah menyadari rasa kehilangan saudara. Mereka pun meninggalkannya sendirian. Akhirnya, mereka mengirim Yumi, cinta pertama Yu dari sekolah lamanya, berharap ia bisa membujuk Yu keluar. Namun, Yu bahkan tidak menatapnya. Dengan suara datar, ia hanya memintanya membeli mie instan lagi karena persediaannya hampir habis. Ketika Yumi memaksanya ikut keluar, Yu marah dan membentaknya, merasa ia diperlakukan seperti anak kecil. Lalu Yumi pergi dan Yu kembali sendirian. Saat persediaan makanannya menipis, Yu akhirnya memutuskan keluar. Namun, di depan kamarnya berdiri dua penjaga bersama kepala asrama. Ia langsung menyadari bahwa mereka mungkin berniat membawanya keluar secara paksa. Tanpa ragu, Yu menggunakan kekuatannya. Ia mengambil alih tubuh salah satu penjaga dan melumpuhkan yang lain. Setelah itu, ia pergi tanpa sepatah kata pun. Ia menuju ban dan menarik seluruh uang di rekeningnya. Yu memutuskan pergi sejauh mungkin dari akademi, ke tempat di mana sang kolaborator tidak bisa melacaknya. Akhirnya, ia bersembunyi di sebuah warnet, bertahan hidup beberapa hari dengan pizza murahan dan anime, perlahan menghilang dari dunia yang pernah ia kenal. Namun, Yu mulai merasa bosan. Ia memutuskan keluar untuk berjalan-jalan sebentar. Di sebuah kios pinggir jalan, ia melihat dango manis yang tampak menggoda. Ia membelinya dan mencoba satu tusuk. Rasanya membuatnya ketagihan. Tak lama, perhatiannya tertarik pada beberapa mesin permainan FPS di arcade terdekat. Ia mencobanya, lalu mulai sering bermain. Tanpa disadari, Yu menjadi seperti pemain Valorant kasual yang terlalu tenggelam dalam permainan. Ia mulai menikmati sensasi membunuh di dalam game secara berlebihan. Rutinitasnya pun berubah, yaitu makan dango, bermain di arcade, lalu kembali mengulanginya. Suatu hari, kesabarannya habis. Ia kesal melihat sekelompok pria menghabiskan terlalu lama di mesin permainan favoritnya. Yu menegur mereka dengan kasar. Para pria itu tersinggung dan mengajaknya keluar. Mereka membawanya ke bawah jembatan rel kereta yang gelap dan berniat memukulinya. Namun, Yu menggunakan kekuatannya. Ia memaksa mereka saling menyerang satu sama lain. Orang terakhir ia lumpuhkan dengan menusukkan tusuk dango ke betisnya, cukup untuk membuatnya tak bisa berdiri. Beberapa hari kemudian, Yu dihadang oleh seorang pemimpin geng bernama Hoso Amada. Pria itu menanyakan apakah Yu adalah orang yang menghancurkan geng sebelumnya sendirian, lalu mencoba menekan dan menunjukkan dominasinya. Yu tidak suka diperlakukan seperti itu. Tanpa banyak bicara, ia mengambil alih seluruh anggota geng tersebut dan mengalahkan mereka seorang diri. Pada akhirnya, ia bahkan membuat Hoso ketakutan dan mengancam akan menusuk matanya menggunakan tusuk dango, sambil bertanya apakah ia ingin dijuluki si bermata satu. Sejak saat itu, Yu terjerumus dalam amukan kekerasan. Ia mencari perkelahian secara acak dan menikmati sensasi menghancurkan geng demi geng. Suatu hari, setelah sebuah perkelahian, Yu melihat salah satu anggota geng menjatuhkan kantong plastik kecil berisi obat terlarang. Ia mengira itu hanya sesuatu yang menyenangkan dan berniat mencobanya. Namun, sebelum sempat melakukannya, sebuah tendangan keras menghantam wajahnya. Seorang gadis berambut pirang pucat berdiri di hadapannya. Nao akhirnya menampakkan diri. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan Yu melampaui batas. Yu, masih terkejut, bertanya sejak kapan ia ada di sana. Nao menjawab dengan tenang bahwa ia sudah berada di sana sejak hari pertama. Ia mengungkapkan bahwa dirinya diam-diam tinggal di rumah Yu sejak Ayumi meninggal, dan mengikutinya kemanapun. Nao mengatakan bahwa ia merasa ikut bertanggung jawab atas semua ini. Ia terus bertanya apakah seharusnya ia melindungi Ayumi dengan lebih baik, dan apakah tragedi itu sebenarnya bisa dicegah. Namun, satu hal yang pasti baginya bahwa ia tidak bisa membiarkan Yu kehilangan kemanusiaannya. Kata-kata itu sedikit menarik Yu kembali ke kesadarannya. Dengan suara lelah, ia bertanya apa yang seharusnya ia lakukan sekarang. Nao menelepon seseorang sebentar, lalu berkata bahwa ia akan mengajaknya makan makanan yang layak. Yu menolak. Nao kemudian bertaruh dengannya bahwa Yu hanya perlu mengambil satu gigitan. Setelah itu, mereka akan berpisah, dan Nao tidak akan lagi mencampuri urusannya. Yu setuju. Ia mengikutinya ke rumah Jiro, yang malam itu kosong karena keluarganya sedang pergi. Begitu masuk, Nao menyuruh Yu menonton televisi sementara ia memasak. Tak lama,
Nao membangunkannya dan menyajikan sepiring omurice. Yu mengambil satu suapan dan terdiam. Rasanya persis sama. Nao lalu mengatakan bahwa ia meminjam buku resep milik Ibu Yu, yang ia temukan di kamar Ayumi. Ia menduga Ayumi ingin merekreasikan masakan itu setelah ibu mereka pergi, karena omurice adalah makanan favorit Yu semasa kecil. Ingatan Yu melayang ke kotak makan siang terakhir yang dibuat Ayumi untuknya. Ia teringat bagaimana ia dulu sering mengeluh soal masakan itu. Air matanya jatuh. Ia menyadari bahwa itu adalah omurice terakhir yang pernah dimasak oleh adik perempuannya. Dengan mata basah, Yu menghabiskan seluruh piring. Nao menyodorkan tisu dan secangkir teh, lalu membiarkannya beristirahat. Setelah agak tenang, Yu bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Nao menjawab bahwa ia harus mulai dengan kembali ke Dewan Siswa. Yu mengingatkan bahwa mereka berjanji akan berpisah setelah ia mengambil satu gigitan. Nao tersenyum dan berkata bahwa Yu tidak mengambil satu gigitan, ia membersihkan seluruh piring. Itu berarti, secara tidak langsung, Yu ingin ia tetap ikut campur. Yu tersenyum kecil. Ia mengucapkan terima kasih padanya dan berkata bahwa untuk pertama kalinya, ia merasa masih ada jalan kembali. Pada akhirnya, Yu kembali ke Dewan Siswa. Keesokan harinya, ia berdandan rapi dan bersiap memulai hidup barunya. Sebelum berangkat, ia berpamitan pada Ayumi di dalam hatinya, lalu melangkah menuju sekolah. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Yusa dan anggota lainnya. Seluruh kelas langsung dipenuhi tatapan iri karena Yu mendapat perhatian langsung dari dewi mereka. Yu justru tersenyum kecil. Melihat sekte para pemuja yang menyebalkan itu masih aktif seperti biasa dan membuatnya merasa sedikit lega. Saat jam makan siang, Yu pergi ke kantin bersama Jiro. Ia mentraktir Jiro menukari sapi edisi terbatas, sama seperti yang sering mereka lakukan sebelum Ayumi meninggal. Yu menyadari bahwa banyak orang berusaha bersikap lebih ramah kepadanya, dan itu membuatnya merasa sangat diberkati. Tak lama, mereka menerima pesan dari Nao yang meminta mereka datang ke ruang OSIS. Mereka sempat bertanya apakah Kazuki kembali membawa petunjuk baru. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari ke sana. Namun, setibanya di kantor, ternyata alasannya jauh dari dugaan mereka. Nao hanya ingin meminta pendapat mereka tentang video musik terbaru milik Yerin. Mendengar itu, Jirosim sejati Yerin langsung melayang bahagia seolah rohnya telah meninggalkan tubuh. Mereka semua duduk dan menonton video musik tersebut bersama. Setelah selesai, Yu meminta Jiro memberikan ulasan sebagai penggemar. Jiro hanya memasang ekspresi kosong penuh kebahagiaan, seolah jiwanya naik ke surga. Nao lalu memberikan penilaian objektif yaitu 8 dari 10. Ia mengurangi poin karena kebiasaan Yerin yang terlalu mode idol bahkan di lingkungan sekolah. Setelah drama kecil itu berakhir, Nao akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya ia memanggil mereka semua. Ia mengeluarkan 2 tiket konser yang akan berlangsung keesokan harinya dan mengatakan bahwa mereka harus menentukan siapa yang akan menemaninya melalui sistem eliminasi. Yusa tidak tertarik karena tidak tahu soal musik pop. Jiro juga tidak berminat. Misa menolak karena ia hanya menyukai heavy metal dan rock, apalagi setelah tahu tidak ada genre itu di konser tersebut. Secara alami, Yu menjadi kandidat tersisa. Dengan sedikit dorongan terakhir dari Nao, ia akhirnya menerima tawaran itu. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Yu berpapasan dengan seorang gadis berambut merah yang ternyata tunanetra. Saat melewatinya, gadis itu berkata bahwa ia tidak suka ketika orang sengaja menghindarinya. Mendengar suaranya, Yu merasakan sesuatu yang familiar. Ia teringat perasaan pertama kali saat mendengarkan lagu Jin melalui pemutar MP4 milik Nao. Ia berbalik, hendak bertanya apakah gadis itu penyanyi utama band terkenal tersebut. Namun, gadis itu justru mendekatinya lebih dulu dan bertanya apakah Yu bisa mengantarkannya ke tempat yang menjual monjayaki. Yu sempat bingung, sebelum akhirnya menyadari bahwa yang ia maksud adalah modern okonomiyaki dan okonomiyaki yang juga berisi yakisoba. Yu mengangguk dan mengantarnya ke sebuah kedai lokal. Ia pun memesan menu yang sama untuk dirinya sendiri. Sepanjang waktu itu, Yu berjuang melawan kebiasaan lamanya dan keinginan untuk menelepon rumah, memberitahu Ayumi bahwa ia akan pulang terlambat akan makan malam yang disiapkan olehnya. Kerinduan itu menghantam dadanya, dan ia menghela napas pelan. Gadis itu menangkap perubahan suasana hatinya. Ia akhirnya mengonfirmasi kecurigaan Yu bahwa dirinya memang salah, vokalis utama band tersebut. Ia lalu bertanya apakah Yu baru saja mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa Yu boleh menceritakannya padanya. Mereka duduk di luar kedai,
dan Yu pun menceritakan tentang kepergian adik perempuannya. Sala berkata bahwa ada seseorang yang membantunya bangkit dari keterpurukan hingga ia bisa keluar dari depresinya. Mendengar itu, Yu hanya bisa memikirkan satu nama yaitu Nao. Tiba-tiba, Yu teringat pada Kazuki yaitu kakak Nao. Ia meminta tolong pada Sala dan menceritakan tentang Kazuki, seorang gitaris yang mengidolakannya dan hampir mendapatkan terobosan besar sebelum kondisinya memburuk. Yu bertanya apakah Sala bersedia menemaninya menjenguk Kazuki. Sala menyetujuinya dengan ramah. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Yu menelepon Nao dan memberitahunya bahwa ia bertemu Sala, serta menanyakan apakah ia ingin ikut bertemu. Nao menolak dengan santai, mengatakan bahwa meski ia menghargai karyanya, ia tidak terlalu tertarik bertemu langsung dengan seorang bintang. Yu kemudian mengusulkan ide agar Sala bertemu dengan Kazuki, dan meminta Nao memberitahu pihak rumah sakit tentang kedatangan mereka. Malam harinya, mereka pun berangkat menjenguk Kazuki di rumah sakit, tanpa mengetahui bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sala kemudian menceritakan bahwa ia telah melalui berbagai penderitaan yang memilukan. Ia bahkan pernah berada di titik di mana ia harus mengorbankan penglihatannya kepada Tuhan demi mencapai kesuksesan yang ia miliki sekarang. Setelah itu, mereka mengunjungi Kazuki di rumah sakit. Sala menyanyikan sebuah lagu khusus untuknya, dan keajaiban pun terjadi. Sedikit demi sedikit, kewarasan Kazuki kembali. Ia bahkan berhasil mengingat adiknya. Usai kunjungan itu, Yu pulang bersama Sala. Di perjalanan, ia menelepon Nao dan menceritakan keajaiban yang baru saja ia saksikan. Namun, Nao mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya. Seorang perawat rumah sakit sempat memberi kabar, dan Nao langsung bergegas ke sana. Sayangnya, mereka nyaris berpapasan di pintu masuk tanpa saling melihat. Nao mengucapkan terima kasih karena Yu telah berbuat sejauh itu demi dirinya dan Kazuki. Ia lalu mengingatkan Yu untuk bersiap bertemu di konser keesokan harinya. Tak lama, manajer Sala datang menjemputnya. Ia sempat memarahi Sala karena bertindak sembarangan, tetapi sebelum pergi, Sala mengatakan bahwa ia ingin bertemu Yu suatu hari nanti. Yu menjawab bahwa ia akan datang ke konser. Sala tersenyum dan berkata bahwa ia akan bernyanyi sambil memikirkan Yu. Setelah itu, mereka berpisah. Keesokan harinya, Yu pergi ke konser bersama Nao dan menikmati waktu bersamanya. Mereka membeli berbagai aksesori ponsel bermerek Jin, lalu masuk ke arena konser. Sala tampil di atas panggung dan mulai bernyanyi. Namun, di tengah konser, Yu merasa aneh. Perasaan nostalgia yang kuat menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Ketika Sala membawakan lagu barunya, Yu merasa ia sudah pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Tiba-tiba, ingatan membanjiri pikirannya. Kepalanya terasa berat, tubuhnya limbung, dan ia pun roboh ke tanah. Dalam ketidaksadarannya, Yu bermimpi tentang kehidupan lain. Ia berada di sebuah fasilitas ilmiah, bersama banyak anak yang memiliki kekuatan seperti dirinya. Dalam mimpi itu, Yu terbangun sambil mendengarkan lagu terbaru Jin, ditemani seorang gadis bernama Yumi yang tengah mendengarkan penyanyi favoritnya, Yusa. Mereka bangun dan pergi makan siang bersama. Yu mengeluh bahwa semua makanan di tempat itu terasa seperti obat, karena penuh dengan bahan kimia peningkat kekuatan. Namun, Ayumi berkata bahwa bagaimanapun juga, kari selalu bisa membuat orang merasa bahagia. Ia lalu berkata bahwa ia berharap kakak mereka, Shunu, bisa makan bersama mereka. Yu menunduk dan berbisik kepada Ayumi bahwa Shunu memiliki kekuatan yang sangat besar, itulah sebabnya ia dikekang. Ia juga mengungkap bahwa Shunu memiliki kemampuan time leap. Saat makan siang, Yu duduk di meja yang sama dengan seorang pria berambut coklat panjang bernama Kumagami, yang ternyata adalah sahabat terbaik Shunu. Karena arti awal namanya adalah beruang, ia dijuluki Puh, dan julukan itu melekat padanya. Yu merasa bahwa Puh juga memiliki kemampuan yang sangat berbahaya. Jika para ilmuwan mengetahuinya, Puh pasti akan dikurung seperti yang lain. Kekuatan aslinya bernama Plunder, kemampuan untuk mencuri kekuatan supernatural dari siapapun yang ia kuasai. Dengan kekuatan itu sebagai inti rencana mereka, Yu bergabung dengan sekelompok anak lain termasuk Puh yaitu untuk membebaskan Shunu agar ia bisa memimpin mereka menuju masa depan yang lebih baik. Puh kemudian memberikan Yu secari kertas berisi instruksi untuk menemui seseorang dengan kemampuan telepati dan mencuri kekuatannya. Yu juga berhasil mencuri kemampuan pulverization, yang mungkin menghancurkan benda dengan kekuatan yang relatif terkendali. Setelah makan siang, Yu kembali ke kamarnya bersama Ayumi. Namun, di tengah perjalanan, para ilmuwan membawa Yumi pergi. Hari itu adalah jadwal eksperimennya, dan ia lupa memberitahu Yu.
Yu dikurung di dalam sel. Beberapa waktu kemudian, ia mendengar suara ledakan dan alarm yang meraung-raung. Saat pintu sel terbuka, seorang ilmuwan yang relatif baik muncul dan seseorang yang mengetahui kekuatan asli Yu. Ilmuwan itu menjelaskan bahwa mereka mencoba memaksa kekuatan Ayumi keluar, tetapi eksperimen tersebut justru menyebabkan satu blok bangunan runtuh. Kini, mereka berencana membedah Ayumi untuk diteliti lebih lanjut, lalu membuangnya jika sudah tidak diperlukan. Mendengar itu, Yu langsung berlari, berusaha menemukan kakaknya. Ia bertemu dengan Shino, seorang anak dengan kemampuan menembus dinding. Yu mencuri kekuatannya, lalu Shino menyuruhnya mencuri kemampuan telekinesis berikutnya demi menyelamatkan Shunu. Dengan usaha terakhir yang nekat, Yu berhasil membebaskan Shunu dari belenggunya. Namun, tepat saat itu, Shunu melakukan time lapse sementara Yu ditembak jatuh oleh para penjaga fasilitas. Saat itu juga, Yu terbangun di rumah sakit. Ia termenung, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Ingatan itu terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sejak kecil, Yu dan Yumi selalu memiliki perasaan aneh seperti mereka memiliki seorang kakak laki-laki. Kini, Yu mulai berpikir bahwa semua itu mungkin memang benar. Tiba-tiba, seorang pria berambut coklat masuk ke dalam ruangan. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa ingatan Yu telah kembali. Pria itu adalah Kumagami atau Kuma orang yang selama ini membantu mereka melacak para pemilik kekuatan. Yu langsung menanyakan apakah semua yang ia lihat itu benar. Namun, Kumagami memintanya menahan pertanyaan tersebut. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan adik Yu terlebih dahulu. Ucapan itu membuat Yu marah. Ia bertanya bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan seseorang yang sudah meninggal. Kumagami menatapnya dan berkata bahwa Yu seharusnya sudah tahu jawabannya. Sekarang setelah ingatannya kembali dan terutama tentang kemampuan kakaknya, Shunu. Mendengar nama itu, Nao terkejut dan bertanya apakah Shunu yang dimaksud adalah orang yang ia kenal. Kumagami mengangguk. Ia menjelaskan bahwa Shunulah yang pernah menyelamatkan Nao dan mendirikan sekolah khusus yang sebelumnya sempat ia ceritakan kepada Yu. Setelah itu, Kumagami meminta mereka mengikutinya. Ia membawa Yu dan Nao ke sebuah fasilitas bawah tanah berteknologi tinggi yang tersembunyi di tengah hutan. Di sanalah Yu akhirnya bertemu kembali dengan kakaknya. Shunu kini telah buta. Melihat kondisinya, Yu masih merasa ragu dan sulit menerima semua ini sebagai kenyataan. Shunu menyapa Nao dengan hangat dan memujinya atas segala usaha yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia meminta Yu duduk dan mulai menceritakan apa yang terjadi setelah time lapse terakhirnya. Kisah Shunu dimulai saat ia membuka mata 3 tahun sebelum mereka semua ditangkap oleh para ilmuwan. Saat itu, ia berada di rumah bersama adiknya yang masih kecil. Ia kemudian bertemu kembali dengan Puh dan mengumpulkan temannya, bertekad untuk melakukan segalanya dengan benar. Namun, pada akhirnya, mereka hanyalah anak-anak. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tetap tidak mampu melawan pasukan orang dewasa bersenjata yang terlatih. Setiap kali rencana mereka gagal dan keadaan menjadi semakin buruk, Shunu memilih untuk melompat kembali ke masa lalu dan mencoba lagi. Hal itu terjadi berkali-kali. Setiap time lapse, Shunu menyadari bahwa penglihatannya semakin melemah. Hingga pada lompatan terakhir, ia memutuskan untuk mengubah pendekatan. Ia mengumpulkan banyak uang dan mendirikan sebuah zona aman bagi anak-anak dengan kekuatan khusus. Kali ini, ia berhasil. Namun, keberhasilan itu harus dibayar mahal dan ia kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Demi keselamatan adiknya, Shunu meminta Moki dan Manamaru untuk menghapus ingatan Yu dan Ayumi tentang dirinya. Dengan begitu, Shunu bisa bergerak lebih bebas, dan mereka berdua bisa hidup tanpa menjadi target. Kini, Shunu memanggil Yu ke tempat itu dengan satu tujuan untuk mencuri kekuatannya. Dengan kemampuan Yu, Shunu berniat kembali ke masa lalu dan tepat pada hari ketika Ayumi jatuh sakit dan menyelamatkannya. Ia meminta Yu untuk menemuinya kembali di garis waktu yang baru dan menjelaskan semuanya agar ia bisa bertindak dengan tepat. Yu lalu bertanya kepada Nao apakah ia sudah mengetahui semua ini sejak awal. Nao mengangguk. Ia menjelaskan bahwa ia mengetahuinya melalui cara kerja kemampuan Kuma. Namun, ketika ia mencoba menyelidiki lebih jauh, ternyata Kumagami sendiri salah memahami batas kekuatannya. Karena takut akan apa yang bisa terjadi jika Yu terus menumpuk kemampuan, mereka sepakat untuk merahasiakannya. Tanpa ragu lagi, Yu berdiri dan mencuri kekuatan Shunu. Dalam sekejap, ia terbangun di samping Ayumi pada malam ketika Ayumi pertama kali jatuh sakit. Keesokan harinya, Yu pergi ke sekolah seperti biasa. Tak lama,
Kumagami datang dengan penampilan khasnya dan memberitahu bahwa ada seseorang di asrama yang telah membangkitkan kemampuan bernama Kolapse. Yu langsung menyadari bahwa itu pasti adiknya. Ia meminta Nao dan Yusa ikut bersamanya, dan kejadian berikutnya berlangsung hampir sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, setelah Nao berpamitan untuk pergi, Yu mengejarnya. Ia menghentikannya dan memutuskan untuk mengatakan semuanya. Yu bertanya apakah Nao akan mempercayainya jika ia mengatakan bahwa dirinya datang dari masa depan. Tanpa ragu, Nao menjawab bahwa ia akan percaya. Mendengar itu, Yu tersenyum lega. Ia bahkan mengucapkan terima kasih karena, di masa depan lain, Nao telah menyelamatkannya ketika ia tenggelam dalam depresi. Ia lalu meminta bantuan Nao untuk meyakinkan yang lain. Keesokan harinya, mereka semua sepakat untuk menyusup ke sekolah Aoumi. Malam itu, Yu mencuri kemampuan Ayumi lebih dulu, memastikan bahwa kekuatan Kolapse tidak akan kembali lepas kendali seperti sebelumnya. Kemudian, Yu bersembunyi di dalam loker di samping pintu atap untuk melindungi Ayumi dari serangan Keshi. Ketika saatnya tiba, Yu keluar, menegur Keshi dengan keras, lalu membiarkan Nao mengambil alih dan melucuti pisau dari tangan gadis itu. Dengan satu ancaman tegas, Keshi akhirnya melarikan diri. Untuk pertama kalinya, Yu berhasil melindungi adiknya dari takdir buruk yang seharusnya menimpanya terseret ke dunia lain akibat kekuatannya sendiri. Namun, tindakan Yu tidak luput dari perhatian. Moki di garis waktu ini sempat melihat sekilas apa yang terjadi dan memutuskan untuk mengonfrontasi Yu bersama Kumagami. Untuk meyakinkan mereka, Yu memanggil Kumagami dengan julukannya, Puh. Saat itu juga, keduanya sadar bahwa Yu memang mengetahui hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Mereka pun sepakat untuk menemui Shunu bersama. Di dalam mobil, mereka melaju menuju pegunungan, tempat Shunu tinggal. Shunu yang kini telah buta menyambut mereka dengan tenang. Ia mengatakan bahwa alasan ia memanggil mereka adalah karena ia menduga Yu telah membangkitkan kemampuan plunder. Namun, Yu justru mengungkapkan kebenaran yang lebih besar dan ia telah kembali dari masa depan dan menceritakan seluruh kejadian yang pernah terjadi. Shunu mempercayainya. Ia mengakui bahwa dirinya tidak tahu bagaimana Yu bisa mendapatkan kembali ingatannya dari garis waktu lain, tetapi itu jelas merupakan fenomena langka yang belum bisa dijelaskan. Setelah itu, Shunu menyampaikan keputusan penting. Mulai sekarang, Yu harus tinggal di fasilitas penelitian ini sampai kekuatannya menghilang. Saat Yu bertanya alasannya, Shunu menjelaskan bahwa Yu memiliki kemampuan terkuat di dunia. Terlebih lagi, kini ia juga membawa potensi time leap. Kelompok di seluruh dunia pasti akan berusaha menangkap Yu untuk menjadikannya alat dominasi global. Karena itu, fasilitas ini yang merupakan tempat paling aman di seluruh Jepang. Shunu kemudian mengajak mereka berkeliling fasilitas penelitian. Di salah satu laboratorium, ia memperkenalkan mereka kepada Dr. Yushi, si ilmuwan yang sama seperti yang pernah Yu lihat dalam ingatan masa depannya. Dokter itulah yang, di masa depan, menyelamatkan Yu. Dr. Yushi menjelaskan bahwa mereka sedang mengembangkan vaksin untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang dunia. Ketika Yu bertanya apakah para pemilik kekuatan itu dianggap sakit, sang dokter balik bertanya apakah mereka mengetahui tentang komet periodik. Ayumi dengan antusias menjawab bahwa ia tahu, karena itu adalah hobinya. Dokter memujinya, lalu menjelaskan tentang sebuah komet bernama Charlotte yang melintas dekat bumi setiap 75 tahun. Saat melintas, komet itu menaburkan debu khusus ke atmosfer bumi. Siapapun yang menghirup atau menelannya dapat membangkitkan kekuatan supernatural yang tersembunyi dalam DNA mereka dan biasanya saat emosi berada di puncaknya, yaitu pada usia remaja. Sekitar 400 tahun yang lalu, komet ini pernah melintas pada jarak yang sangat rendah. Akibatnya, banyak orang memperoleh kekuatan. Mereka kemudian dikenal sebagai penyihir, dan peristiwa itu memicu perburuan penyihir besar-besaran yang dampaknya masih terasa hingga kini. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan vaksin agar kekuatan tersebut tidak lagi muncul pada generasi mendatang. Setelah mendengar semuanya, Yu akhirnya setuju untuk tinggal di fasilitas itu bersama Ayumi. Shunu mengatakan bahwa meskipun mereka harus meninggalkan teman lama di sekolah, mereka bebas berteman dengan kelompoknya. Ia pun memperkenalkan teman masa kecilnya. Mereka semua menyambut Ayumi dengan hangat dan membuat Yu merasa diterima dan mengajaknya bermain game lalu berinteraksi seperti keluarga. Namun, suasana itu berubah ketika Kumagami menerima informasi tentang pengguna kemampuan lain. Dari situ, Yu juga mengetahui sebuah fakta lain bahwa Kumagami sebenarnya tidak perlu terus membasahi dirinya. Ia melakukan itu semata-mata untuk menyamarkan identitasnya, atas saran Shunu. Yu bertanya apakah Kumagami akan kembali ke kantor OSIS.
Kumagami menjawab iya, tetapi mengatakan bahwa Yu tidak bisa ikut. Setelah itu, Kumagami masuk ke dalam mobil dan meminta sopirnya, Furuki, untuk mengantarnya ke sekolah. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika mobil tidak berbelok ke arah sekolah dan justru melaju lurus menuju sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Furuki akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia memiliki keluarga, yaitu sesuatu yang dilarang dalam organisasi Shunnu, karena orang dewasa dengan keluarga mudah dijadikan sandera. Sebagai mantan pengguna kemampuan, Furuki ingin tetap berguna, sehingga ia menyembunyikan keberadaan keluarganya. Namun, kebohongan itu berbalik menjadi bencana. Keluarganya diculik oleh kelompok mafia asing, dan sebagai gantinya, Furuki dipaksa membawa Kumagami kepada mereka. Dengan suara bergetar, Furuki minta maaf atas pengkhianatannya. Kumagami menepuk bahunya dan berkata bahwa tidak apa-apa, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan keluarganya. Mereka tiba di pabrik tua dan berhadapan langsung dengan kelompok mafia asing itu. Para pria tersebut mengatakan kepada Furuki bahwa ia masih memiliki satu tugas terakhir, yaitu membawa Yu ke hadapan mereka. Dengan keluarga Furuki sebagai sandera, mereka memaksanya menurut, lalu mengusirnya pergi. Begitu Furuki pergi, mereka melampiaskan kekejaman mereka pada Kumagami. Pukulan demi pukulan menghancurkan giginya, sebelum mereka menyuntikkan serum kebenaran untuk memeras seluruh rahasia yang ia miliki. Tidak berhenti di situ, mereka juga menculik Nao dan menjadikannya sandera. Tak lama mereka menghubungi Shunnu. Ancaman mereka jelas untuk kirim Yu seorang diri, atau semua sandera termasuk keluarga Furuki akan dibunuh. Di fasilitas bawah tanah, semua orang berkumpul dan mencoba menyusun rencana. Namun, tak satupun opsi terasa aman. Ide untuk menggunakan time lapse segera ditolak ketika mereka menyadari bahwa keluarga Furuki telah disandera bahkan sejak awal pendirian fasilitas ini. Tidak ada jaminan bahwa mengulang waktu akan menghasilkan hasil yang sama. Shino akhirnya mengusulkan satu-satunya pilihan tersisa, mengirim Yu sendirian. Jika situasinya memburuk, Yu masih bisa melakukan time lapse. Shunnu mencoba menenangkan Yu dan mempersiapkannya untuk misi ini, tetapi tekanan itu terlalu berat. Yu mulai panik. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak yakin mampu melakukannya. Dan emosinya nyaris meledak bahwa kekuatan kolapse hampir aktif dan berisiko menghancurkan semua orang di ruangan itu. Saat itu, Shunnu memeluknya erat, dengan suara lembut, ia berkata bahwa jika semuanya terasa terlalu berat, dan Yu harus melakukan time lapse kembali ke momen ini tanpa ragu. Dengan dorongan itu, Yu akhirnya pergi menemui kelompok mafia tersebut. Ia menggunakan kemampuannya untuk menguasai dua orang non-pengguna kekuatan dan memeriksa apakah mereka membawa senjata. Ketika ternyata mereka bersih, Yu justru lengah. Dari belakang, seorang gadis kecil menyerangnya dan seorang pembunuh bayaran. Yu mencoba melakukan time lapse, tetapi gadis itu lebih cepat. Sebilah pisau menebas mata kanannya. Rasa sakit luar biasa menyergapnya, dan pada saat itu juga, ia menyadari kenyataan pahit bahwa tanpa kedua matanya utuh, ia tidak bisa menggunakan time lapse sama sekali. Yu mencoba beralih ke telekinesis, tetapi gadis itu terus menusuknya tanpa henti, seperti makhluk buas yang tak kenal takut. Ketika ia hendak menggunakan kolapse, para mafia memperingatkannya jika ia melakukannya, dua sandera yang ditahan di bawah tanah akan mati. Namun, di tengah keputusasaan dan darah yang mengalir, Yu akhirnya kehilangan kendali. Kolapse aktif. Dan segalanya hancur. Bangunan runtuh, api dan puing berterbangan ke segala arah. Ketika debu akhirnya mereda, hanya satu korban jiwa yang jatuh, yaitu Kumagami. Ia mati saat melindungi Nao. Shunnu dan yang lain tiba di lokasi tak lama setelahnya. Meraba-raba di antara reruntuhan, Shunnu jatuh berlutut, merangkak putus asa hingga menemukan tubuh Kumagami yang tertusuk puing. Dengan suara gemetar, Shunnu memohon agar ia tidak mati. Kumagami tersenyum lemah. Ia berkata bahwa Shunnu pasti mengarang sendiri cerita tentang julukannya lalu menghembuskan napas terakhirnya. 2 hari kemudian, Yu terbangun di rumah sakit usai operasi. Shino menjelaskan apa yang terjadi. Nao selamat tetapi Kumagami tidak. Kenyataan itu menghantam Yu dengan keras. Ia teringat pada Shunnu bagaimana perasaannya kini sama seperti dirinya saat kehilangan Ayumi di garis waktu sebelumnya. Pada awalnya, Yu tenggelam dalam rasa bersalah meyakini bahwa semua ini adalah kesalahannya. Namun, teman Shunnu meyakinkannya bahwa ini adalah kesalahan perhitungan dari semua pihak, bukan beban yang harus ia tanggung sendirian. Ayumi kemudian datang menjenguknya, mencoba menghiburnya dengan senyum dan ocehannya yang khas. Hari demi hari berlalu, dan satu persatu orang datang menjenguk Yu.
Saat Yuna datang membawa makanan, Yu meminta Misa untuk muncul. Ia berbincang dengannya tentang kehidupan setelah kematian dan apa yang mungkin ada di baliknya. Percakapan itu membuat Misa menyadari bahwa ia harus menghargai setiap momen singkat yang masih dimilikinya dan kesempatan yang hanya ada berkat kemampuan Yu. Beberapa waktu kemudian, saat Yusa pulang ke kampung halamannya untuk mempromosikan usaha makanan orang tuanya, Misa muncul dan memberikan pujian tulus kepada mereka. Itu menjadi penutup yang hangat bagi kisahnya. Hari-hari terus berlalu. Yu perlahan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kekuatan di anggota badannya berangsur pulih. Ketika ia mengunjungi Shunu, ia melihat betapa hancur dan tertekannya sang kakak namun tetap berdiri, menanggung kehilangan dengan diam. Dengan kepala dingin, Shunu mengatakan bahwa dalam waktu dekat, kelompok mafia asing lain pasti akan masuk ke Jepang dan menjadikan mereka sebagai target. Meski ia berusaha terlihat tenang, kesedihan karena kehilangan sahabatnya jelas terasa. Yu berjalan kembali ke kamarnya. Di sana, ia mendapati Nao sudah menunggunya. Mereka berbincang tentang situasi yang kini mereka hadapi. Nao lalu mengutarakan sebuah gagasan yang terdengar gila namun masuk akal secara teori. Dengan kekuatan Yu, ia mungkin bisa mencabut kemampuan semua orang di dunia ini, memastikan tidak ada lagi yang bisa menyerang atau memanfaatkan kekuatan tersebut. Namun, gagasan itu menuntut harga yang mengerikan. Yu harus berkeliling ke seluruh dunia, merasuki ribuan bahkan jutaan atau miliaran orang. Setelah itu, tak ada jaminan ia masih bisa mempertahankan kewarasannya. Yu terdiam cukup lama, merenungkan betapa brutal jalan tersebut. Meski demikian, ia juga melihat kemungkinan kecil bahwa pilihan ini bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Ia akhirnya berdiri dan berjanji pada Nao bahwa ia akan melakukannya demi dirinya. Yu mengatakan bahwa ia mencintainya. Ia menjelaskan bagaimana perasaan itu tumbuh perlahan, terutama setelah Nao membantunya keluar dari jurang depresi. Nao menanggapinya dengan jujur. Ia berkata bahwa semua yang ia lakukan mungkin hanya karena rasa bersalah dan tanggung jawabnya sendiri. Selain itu, rencana Yu terdengar terlalu gila, dan ia tidak harus menempuh jalan tersebut. Namun Yu menegaskan bahwa itu tidak penting. Ia akan tetap melakukannya demi Nao, dan demi masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Mendengar keteguhan itu, Nao meminta satu janji. Ia mengatakan bahwa ia akan menunggu. Dan jika Yu berhasil mewujudkannya, maka ia akan jatuh cinta padanya sepenuhnya. Untuk menjadikan tekad itu nyata, Nao meminta Yu memulai dengan mencabut kekuatannya sendiri. Yu melakukannya sebagai bukti bahwa keputusannya tidak main-main. Setelah keputusan itu diambil, Yu menemui Shunu dan menceritakan tujuan gilanya, sekaligus mengungkap bahwa ia sudah mulai melangkah. Mereka kemudian berkumpul bersama anggota kelompok Shunu lainnya. Mereka sepakat untuk membiarkan Yu pergi ke luar negeri dan menangani masalah global, sementara Jepang akan mereka jaga. Dengan segala pertimbangan, Yu mulai berkemas. Pada hari keberangkatannya, Nao memberinya hadiah berupa buku kecil terjemahan bahasa. Ia berkata bahwa Yu harus menepati janjinya. Perjalanan Yu dimulai di Singapura, tempat ia membeli daftar para pengguna kemampuan. Dari sana, ia menuju Filipina dan mencabut kekuatan pemimpin kelompok lokal dan kemampuan membaca pikiran. Dengan kekuatan itu, ia menemukan ability seekernya, seorang anak bernama Angelo. Yu menemui Angelo dan menyegel kekuatannya. Sebagai hasilnya, ia memperoleh kemampuan untuk melihat lokasi para pengguna kemampuan di peta. Dengan itu, Yu bergerak tanpa henti dan membersihkan hampir seluruh Filipina dari pengguna kemampuan. Tujuan berikutnya adalah Afrika Selatan, di mana ia menjatuhkan berbagai kelompok kecil pengguna kemampuan. Reputasinya menyebar dengan cepat. Dunia mulai mengenalnya sebagai One-Eyed Grim Reaper, dan sebuah hadiah besar pun dipasang untuk kepalanya. Dari sana, Yu pergi ke Mesir dan mendapatkan kemampuan baru mengetahui jenis kemampuan yang telah ia curi. Dengan itu, ia mulai menandai satu negara demi negara. Ia mengumpulkan banyak kekuatan, termasuk kemampuan penerjemahan instan di dalam pikirannya, kemampuan untuk tidak perlu tidur, dan kemampuan memperparah penyakit yang sudah ada. Di pegunungan Afghanistan, ia menemukan sekelompok anak-anak di petanya dan mereka yang belum membangkitkan kekuatan mereka. Yu melacak mereka dan menggunakan kemampuan manipulasi penyakit untuk memaksa kekuatan itu muncul lebih awal, hanya agar bisa ia cabut. Ia kemudian kembali ke berbagai negara yang pernah ia datangi, memastikan tidak ada lagi potensi munculnya pengguna kemampuan baru. Di India, Yu pertama kali berhadapan dengan anti-Grim Reaper Force. Mereka menembaknya tanpa peringatan, tetapi Yu mengalahkan mereka menggunakan kemampuan medan pelindung, lalu mencabut seluruh kekuatan yang mereka miliki.
Yu kemudian menuju Peru. Di sana, ia menemukan seorang gadis yang menggunakan kemampuan penyembuhan untuk menolong orang di sekitarnya. Dengan berat hati, Yu tetap mencabut kekuatan itu. Untuk sesaat, ia bertanya apakah seharusnya ia melakukan time leap dan menyelamatkan Kuma. Namun ia mengurungkan niat tersebut, meyakinkan dirinya bahwa ia tidak seharusnya melanggar hukum alam lebih jauh dari yang sudah ia lakukan. Di Kuba, Yu mulai merasakan gejala pertama dari terlalu banyak kemampuan yang hidup berdampingan di dalam tubuhnya. Ia tanpa sengaja mengaktifkan kolapse dan menghancurkan sebuah gedung. Dalam kekacauan itu, ia hampir membunuh seorang pria tak bersalah dengan telekinesis namun berhasil menghentikan dirinya tepat waktu. Perjalanan berlanjut hingga Arab Saudi. Di sana, Yu memaksa dirinya untuk tidur, berharap bisa mendapatkan sedikit jeda. Namun ketika ia terbangun, ia berada di tempat yang sama sekali berbeda, dengan ingatan yang kabur. Saat menyalakan berita, ia menyadari kebenaran mengerikan dalam tidurnya, ia telah mengamuk secara otomatis, masuk ke mode berserk dan memburu para pengguna kemampuan, meninggalkan kehancuran besar di belakangnya. Sejak hari itu, Yu memutuskan untuk tidak pernah tidur lagi. Ia melanjutkan perjalanannya ke Italia. Di sana, ia duduk tenang di sebuah kursi sementara sekelompok mafia menembakinya tanpa henti. Di tengah hujan peluru, Yu bertanya pada dirinya apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Untuk pertama kalinya, ia hampir kehilangan tujuan. Namun, pandangannya tertuju pada buku kecil terjemahan yang selalu ia bawa. Hadiah dari Nao. Ia mencoba mengingat wajahnya, mengingat siapa dirinya tetapi waktu dan beban perjalanan telah mengikis ingatannya terlalu jauh. Pada akhirnya, Yu hanya mampu meyakinkan dirinya bahwa gadis itu pasti seseorang yang sangat penting baginya. Dan itu sudah cukup. Ia kembali bergerak. Satu negara demi negara dibersihkan dari pengguna kemampuan. Setahun penuh berlalu sebuah perjalanan brutal yang dipenuhi pertarungan melawan kelompok teroris, organisasi bayangan, dan pengguna kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Yu kehilangan jati dirinya berkali-kali, tetapi setiap kali itu terjadi, perasaannya terhadap Nao meski samar selalu menariknya kembali ke jalur yang sama. Akhirnya, tibalah hari itu. Yu mencabut kemampuan supernatural dari orang terakhir di bumi, sebuah kekuatan yang memberi keberanian. Setelah itu, tubuhnya roboh ke tanah. Janjinya telah terpenuhi. Shunu datang menjemputnya dengan pesawat dan membawanya pulang. Ketika Yu terbangun di ranjang rumah sakit, Nao berada di sisinya. Dengan suara lemah, Yu bertanya, "Siapa kamu?" Nao langsung memahami segalanya. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan dan melewati penderitaan yang tak terbayangkan, Yu telah melupakan dirinya sendiri dan juga dirinya. Namun Nao tersenyum dan menepati janjinya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah pacarnya. Ia menceritakan tentang waktu yang mereka habiskan bersama di Dewan Siswa, tentang janji itu, dan tentang perjalanan Yu. Ia juga mengungkap bahwa dialah yang membuat buku kecil terjemahan tersebut. Yu terdiam sejenak, lalu berkata bahwa sepanjang perjalanannya, ia selalu membawa buku itu sebagai jimat keberuntungan. Nao berterima kasih karena Yu telah menepati janjinya dan karena telah kembali dengan selamat. Ia kemudian mengajaknya keluar untuk bertemu kembali dengan teman-teman mereka. Mungkin ini bukan akhir yang paling bahagia. Namun, dengan dunia yang akhirnya damai dan masa depan yang perlahan kembali bercahaya, kisah Charlotte pun berakhir.